Ibu dulu ya, habis itu ya? Iya, Ibu. Baik, Ibu dulu aja ya kalau gitu. Baik, baik, terima kasih Dara selaku MC. Cantik sekali ya pakai alis. Prepare-nya luar biasa. Baik, selamat pagi semuanya. Ibu ucapkan kepada teman-teman semua dan juga kepada narasumber kece kita, narasumber gaul kita, namanya Ibu Sari Intan Kailaku. Terima kasih sudah bersedia memberikan edukasi yang futuristik gitu ya Bu ya. Kan anak-anak ini kan menyusunya nanti, tapi sudah dapat bekalnya di sekarang gitu ya, sehingga nanti pas milih pasangan, suami gitu bisa saling buat agreement. Kamu ya, aku udah belajar nih tentang menyusui. Coba kita saling mendukung nantinya seperti itu ya. Teman-teman semua, kuliah ini tuh sebenarnya kalau di AIMI itu berbayar. Jadi sangat bersyukur kita di sini diberikan gratis ilmunya oleh konselornya langsung gitu ya, yang berpengalaman langsung, sehingga Ibu harapkan teman-teman bisa mengambil pengalaman dari kuliah tamu ini untuk bisa implementasinya di kemudian hari, dan juga pastinya untuk membantu juga sesama, misalnya nanti berminat juga menjadi konselor gitu ya, bisa juga membantu ibu-ibu di seluruh Indonesia untuk bisa memberikan ASI eksklusif, karena memang makanan terbaik bagi bayi nantinya dan juga anak-anak kalian tentunya adalah ASI eksklusif di 6 bulan pertama dan juga dilanjutkan sampai 2 tahun ke depan. Seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi Bu, Ibu Sari Intan Kailaku, dan juga buat audiens luar yang mengikuti juga, yang ingin mendapatkan ilmu silakan, karena memang kita semua gitu ya, perannya di Gizi ingin mensukseskan, ingin membuat ASI eksklusif itu lebih meningkat lagi prevalensinya pemberian dari ibu ya kepada bayi, sehingga resiko stunting akan turun, ataupun resiko triple burden of malnutrition yang sedang kita hadapi bisa dikurangi dengan tingkatan pemberian ASI eksklusif tentunya. Seperti itu ya. Tolong sekali diperhatikan, diresapi apa yang akan diberikan kuliah pada pagi hari ini, sehingga nanti bisa berguna bagi teman-teman dan bagi kita semua tentunya. Gitu ya. Terima kasih, enjoy this event gitu ya, sehingga nanti bisa di-sharing ke teman-teman yang lainnya. Aku udah dapat ilmu loh dari ini gitu ya, teman-teman. Semoga berkenan untuk mengikuti kuliah pada pagi hari ini. Ibu kembalikan ke MC. Terima kasih, Dara. Terima kasih Bu Stefani atas sambutannya. Semoga sambutannya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ibu, ini mau lanjut aja apa gimana? Pak Hoirulnya ada nggak? Coba dipanggil lagi. Apakah Bapak Hoirul sudah hadir? Baik, mungkin terkendala sinyal ataupun apa, kita langsung saja ke paparan Ibu Sari gitu ya. Nanti kalau Pak Hoirul join di tengah-tengah kita, baru kita akan berikan kesempatan untuk memberikan sedikit paparan yang mengenai gizi di Usahid seperti itu. Silakan. Baik, Ibu. Diberikan ke narasumber kita saja. Terima kasih. Baik, kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Pemaparan materi akan dibantu oleh moderator kita pada pagi hari ini. Untuk moderator waktu dan layar, kami persilahkan. Terima kasih Adila Dara atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen, dan narasumber serta teman-teman semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai moderator. Nama saya Aulia Amalia. Seperti yang sudah disampaikan, kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Sari Intan Kailaku, STP MSI, selaku konselor menyusui dan PMBA, Divisi Riset AIMI atau Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Pada kuliah tamu hari ini, beliau mengangkat topik persiapan faktor dan faktor penentu kelangsungan menyusui. Sebelum masuk pada acara inti, izinkan saya untuk membacakan CV yang dimiliki oleh beliau. Berikut terkait CV yang dimiliki, pendidikannya
Beliau pernah menempuh S1 Teknologi Industri Pertanian di IPB pada tahun 2003, S2 Gizi Masyarakat di IPB pada tahun 2016, dan melanjutkan S3 Teknik Industri Pertanian di IPB pada tahun 2020 sampai sekarang. Pekerjaan yang beliau sedang tempuh saat ini adalah peneliti ahli madya bidang kepakaran teknologi pasca panen, teknologi agroindustri, Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian, Kementerian Pertanian dari tahun 2003 sampai sekarang. Dalam organisasi, pengalaman riset, dan training, saya akan menyebutkan pada fokus topik kita hari ini, yaitu Ibu Sari Intan Kailaku ini pernah menjadi Ketua Divisi Riset Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Pusat pada tahun 2010 sampai 2018, dan pengalaman risetnya beliau pernah melakukan riset kesadaran dan pemahaman tenaga kesehatan mengenai kebijakan terkait menyusui di Indonesia pada tahun 2013, dan melakukan training yaitu pelatihan konseling menyusui modul 40 jam dan pelatihan fasilator konseling menyusui modul 80 jam mengikuti standar WHO atau UNICEF di Jakarta pada tahun 2008 dan 2015. Banyak sekali pengalaman yang sudah dimiliki oleh narasumber kita pada hari ini, tentunya rasanya ingin sekali mendengarkan materi yang akan beliau sampaikan. Lanjut pada acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan. Untuk Ibu Sari Intan Kailaku, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Aulia atas introduksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa langsung share screen ya. Ibu. Oke, tadi sudah diperkenalkan beberapa hal yang relevan ya. Jadi ini ceritanya anak teknik mau ngajarin anak gizi nih ya. Saya sedang studi juga kuliah S3 di IPB tapi tidak di jurusan gizi, mengambil teknik industri pertanian, dan disertasinya tentang Internet of Things, jadi nggak ada hubungannya dengan gizi atau menyusui, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa sharing beberapa hal ya, minimal sekali pengalaman saya sebagai ibu menyusui. Jadi saya punya 2 anak, anak yang pertama sekarang umurnya sudah 16 dan anak yang kedua sudah 11 tahun. Sebentar ini saya mau ilangin floating meeting controls. Oke. Anak pertama saya susui 2 tahun 9 bulan, anak kedua saya susui 3 tahun. Jadi lumayan lah ya, pengalaman pasti insya Allah dan bisa di-share ke teman-teman. Ini angkatan 2021 ya, Mbak Fani ya? Ya, betul. Ya, jadi baru fresh graduate dari SMA. Ya, betul. Cuma beda berapa tahun ya sama Deka ya. Ya, benar. Kelas 1 SMA. Wait, ini kenapa nggak mau gerak? Saya ulangnya. Jadi kok gue berasa senior banget gitu ya. Ini ibu gaul ya teman-teman ya. Ibu Fani sama Sari. Ibu-ibu gaul. Jadi supaya muda lagi, Van, makanya sengaja mainnya sama yang masih muda-muda. Tapi mungkin ini ya, dulu saya ceritanya satu kelas sama Bu Fani waktu S2 gitu ya. Jadi Bu Fani waktu itu masih unyu-unyu gitu ya, Van, masih cukup diajarin bandel sama saya. Masih belum ketemu sama suaminya yang sekarang, tapi alhamdulillah masih komunikasi terus ya, kita masih keep in touch. Sama Pak Hoirul juga dulu sempat selisipan ya, kayaknya kita lulus Pak Hoirul masuk ya? Iya Bu. Oh iya, sudah hadir, alhamdulillah. Iya, jadi kemarin di info sama Fani siapa sekarang kaprodinya, karena yang sebelumnya siapa ya, kan waktu aku nguji di
Ada Pak di Dokter. ada Ya, di saya tanya siapa kabar itu loh, Irul gitu. Wow, alhamdulillah gitu ya bisa ada kesempatan silaturahim lagi dengan Mas Irul di sini. Terima kasih sudah berkenan untuk Ya, join. terima kasih atas undangan juga Mas Irul. Jadi Fani menghubungi saya, Mbak Sari bisa nggak ngisi? Oh saya kalau soal menyusui nggak usah disiapin apa-apa, Fan gas gitu ya. Insya Allah disempatkan dan dibisakan gitu ya, khusus untuk menyusui gitu. Oke, tadi seperti Mbak MC ya, Mbak Dara juga kenal maka kata sayang, saya membawa nama Aini di sini, mungkin bisa saya perkenalkan sedikit tentang Aini. Pasti rata-rata baru tahu nih ada yang namanya Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, dan mungkin dari namanya, oh ini isinya ibu-ibu kumpul-kumpul arisan gitu ya, ibu-ibu menyusui ya. Tapi alhamdulillah kami berdiri tahun 2007, waktu itu saya sudah punya anak satu, masih bayi anaknya waktu itu. Tapi sekarang kita mulai dari Jakarta, sekarang sudah ada di 19 provinsi, dan di tiap provinsi itu sudah ada beberapa yang punya cabang juga di Kota Madia atau kabupatennya. Ini sebarannya AIMI se-Indonesia, jadi pengurus kami sudah ada sekian ratus, saya sudah nggak keep track ya, kalau dulu kita hitungin sampai satu aja dihitungin gitu ya, karena pengurus AIMI ini berbasis relawan ya, jadi mungkin kalau LSM, NGO yang besar-besar itu ada yang pengurus atau anggotanya itu mendapatkan gaji walaupun organisasi non-profit. Kalau kami organisasi non-profit dan berbasis relawan, jadi semua pengurus AIMI tidak menerima bayaran untuk kegiatannya di AIMI gitu. Nah, walaupun didirikan oleh ibu-ibu menyusui, tapi pengurus AIMI alhamdulillah sekarang sudah banyak bapak-bapak, bahkan ada cabang yang ketuanya bapak-bapak gitu ya, wakil ketuanya bapak-bapak. Kemudian ada yang masih gadis-gadis banyak, belum menikah, masih mahasiswa banyak. Kemudian yang bujangan juga ya, jadi jangan khawatir. Di sini ada berapa orang, Van? Biasanya kalau di jurusan gizi laki-laki ini ya, minoritas ya. Ya betul. Berapa orang laki-lakinya di sini yang hadir? kayaknya 5 orang nyampe? 4-5 ada, Mbak. Oh ya, oke. Lumayan lah ya. Jangan merasa ini ya, teman-teman yang cowok-cowok, jangan merasa awkward gitu ya, kok bahas menyusui sih gitu, apalagi kalau sudah memilih kuliah di prodi gizi. Menyusui ini satu bagian dari pemenuhan gizi bayi dan anak yang nggak bisa dipungkiri sangat penting ya, dan menjadi concern global gitu. Dan jangan lupa nanti insya Allah kan mungkin akan jadi suami, akan jadi bapak. Penting sekali dan beruntung sekali kalau teman-teman bisa punya ilmu ini sebelum menikah gitu ya, sebelum mulai mempersiapkan menyusui nanti untuk bayinya. Ya, ini visi dan misi aku skip aja, tapi yang ingin disampaikan di sini kami berafiliasi, berkolaborasi erat ya, koordinasinya erat dengan GKIA. GKIA itu Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak, di launching Menkokesra tahun 2010 ya kalau nggak salah, jadi sudah lama. Waktu itu kita sedang banyak aktivitas ini, baru ada Undang-Undang Kesehatan tahun 2009, kemudian membuat regulasi-regulasi turunannya untuk bikin PP, peraturan pemerintah tentang ASI tahun 2012. Kemudian secara internasional kami juga sangat banyak koordinasi dan kegiatan bersama dengan UNICEF dan lain-lain. Dan salah satunya yang paling intensif itu dengan IPFAN, International Baby Food Action Network. Isinya itu organisasi-organisasi publik di seluruh dunia, di banyak negara yang concern dengan pemberian makan bagi ibu dan anak ya, khususnya bagi bayi dan anak. Untuk pendanaan, karena kami berbasis relawan dan kami non-profit, ceritanya uang dari mana aja boleh gitu ya, kecuali yang memiliki konflik kepentingan dengan idealisme AIMI ya. Jadi kami tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun dari pihak-pihak misalnya
produsen formula, empeng, produk makanan bayi instan, pabrikan, dan atau rumahan yang produk outputnya tidak lagi berupa olahan menu segar atau suplemen bayi, atau suplemen ibu, booster ASI, dan afiliasinya. Artinya afiliasinya kalau misalnya ada perusahaan kosmetik gitu ya, tapi dia anak perusahaan dari perusahaan formula, maka itu kita nggak bisa bekerja sama atau menerima bantuan dalam bentuk apapun. Jadi pendanaan kami pure dari donasi dari pihak yang tidak memiliki konflik kepentingan, dari kelas-kelas menyusui dan kegiatan-kegiatan berbayar lainnya. Oke, ini program kerja kami macam-macam, tapi intinya adalah perlindungan, promosi, dan dukungan menyusui. Dan karena kami nggak punya uang ya, jadi dari awal andalannya untuk kampanye ASI, sosialisasi itu adalah dari sosial media dan website ya. Ini sedikit gambaran. Silahkan teman-teman kalau mau follow, ada Facebook yang awal banget, kemudian ada Twitter, ada Instagram, dan tentunya ada YouTube ya. Oke. Mungkin aku mulai. Aduh, Kenobi, halo, ikut kuliah. Aku mulai. Ini topik yang dititipkan oleh Bu Fani ke saya, persiapan dan faktor penentu kelangsungan menyusui. Sebelum saya sampaikan, saya harus menyampaikan disclaimer ini. Semua materi dan kegiatan ini tidak disponsori oleh produk formula bayi, empeng, makanan bayi instan, dan produk lainnya yang terlingkup dalam kode etik pemasaran pengganti air susu ibu yang dikeluarkan oleh WHO tahun 1981. Nanti kita bisa lihat sekilas, termasuk produsen dan afiliasinya. Ini bagiannya beberapa part yang saya akan sampaikan. Yang pertama, mengapa ASI dan menyusui, kemudian bagaimana menyusui, dan yang terakhir, kalau saya benar ya menyampaikan materi saya hari ini, harusnya sih yang ketiga ini teman-teman sudah bisa punya gambaran gitu ya. Oke, saya mulai. Yang pertama, mengapa ASI dan menyusui. Oke, teman-teman udah tahu belum ya bahwa ada yang namanya standar emas pemberian makan pada bayi dan anak atau PMBA, dan ini dikeluarkan oleh WHO kemudian diadopsi oleh negara-negara termasuk Indonesia. Kita dari Kemenkes dan IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu mengadopsi ini. Yang pertama IMD. Kita boleh interaktif ya Bu Fani? Boleh Mbak, silakan. Ya, jadi teman-teman mahasiswa bisa open mic ya anytime kalau kalau ada yang ingin komentar atau saya ingin mendapatkan respon feedback. Ada yang tahu IMD singkatan dari apa? Ibu, maaf, saya ingin menjawab. Ya, silakan. Siapa ini? Amanda Nur Fadila, Ibu. Oke, silakan. IMD yang saya tahu itu adalah inisiasi menyusui dini. Jadi di mana ibu itu menyusui setelah melahirkan. Sip, alhamdulillah Van baru lulus SMA sudah tahu IMD ya. Tapi saya koreksi sedikit, dan ini ralat yang umum ya. Jadi maksudnya biasanya memang pada menyebutkan inisiasi menyusui dini, tapi yang benar adalah inisiasi menyusu dini. Nanti kita lihat kenapa bukan menyusui tapi menyusu gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya kan early breastfeeding initiation, breastfeeding dalam bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan memang bisa menyusui dan bisa menyusu, tapi dalam konteks pemberian ASI IMD yang di Indonesia itu yang tepat adalah menyusu. Makasih ya. Dicatat tadi namanya siapa itu yang jawab, kata Bu Fani, saya boleh bagi-bagi nilai ini di sini karena ini kuliah umum ya, bukan webinar. Jadi silahkan teman-teman kalau misalnya bertanya, merespon, bisa dapat ekstra, kata Bu Fani. Kemudian yang kedua, bayi diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dari kelahiran. ASI eksklusif artinya ASI dan hanya ASI. Kemudian mulai usia 6 bulan diberikan MPASI berkualitas. Itu juga ada definisinya seperti apa MPASI berkualitas, dan melanjutkan ASI hingga 2 tahun atau lebih. Jadi 2 tahun itu bukan maksimal ya, tapi minimal. Dan tidak ada batasan maksimalnya berapa, karena hasil-hasil penelitian menunjukkan tidak ada dampak negatif dari anak yang disusui lebih dari 2 tahun. Oke, nah ini manfaat ASI bagi bayi.
teman-teman bisa lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari luar sampai dalam, itu menerima manfaat kalau bayi disusui ya. Saya nggak akan jelasin satu-satu, teman-teman bisa baca, dan saya disuruh bagi-bagi tugas juga sama Bu Fani. Jadi silakan, ini semua hasil penelitian, silakan teman-teman mencari jurnal bebas yang mana yang mau dipelajari gitu ya, tentang sistem imun, tentang kesehatan bagi mata, sistem pencernaan, apa terserah. Cari jurnalnya yang menunjukkan bahwa pemberian ASI atau menyusui bayi itu memberi manfaat bagi salah satu dari poin-poin ini. Kemudian ternyata bukan buat bayi aja, begitu anaknya sudah lebih dari 1 tahun, masih disusui terus, dia terus mendapat manfaat lebih ya dari yang hal-hal tadi, dapat tambahannya lagi gitu. Bisa dilihat juga ini ya, bukan cuma fisik ya, tapi mental, anak ASI ternyata lebih mandiri. Jadi kalau ada yang bilang jangan disusuin lama-lama nanti manja, itu mitos ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang disusui lebih lama ternyata memiliki kepercayaan diri dan kemandirian yang lebih kuat gitu ya. Ini juga silahkan dicari teman-teman jurnalnya. Satu orang satu aja, silakan mau yang bayi atau yang ASI tadi, satu jurnal kemudian direview gitu ya, Bu Fani ya. Nah, alhamdulillahnya, boleh tanya ke mama-mamanya, saya disusui nggak ya dulu mah gitu. Karena ternyata kalau kita waktu bayinya disusui minimal 3 bulan aja gitu ya, syukur-syukur lebih, itu manfaatnya terasa sampai kita sudah dewasa ya. Jadi hasil penelitian pada orang dewasa muda yang dulunya disusui, dia lebih rendah resikonya kena penyakit yang penyakit kardiovaskuler dan metabolik ya. Jadi seperti itu, kenapa ASI itu sangat penting. Jadi bukan cuma masalah pemberian makan pada bayi dan anak, tapi memang memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup bayi dan anak itu sampai dia dewasa. Nah, sekarang manfaat ASI bagi ibu ya. Nanti saya rasa Bu Fani juga mungkin di materi kuliah ini ada dibahas ya. Tapi saya ingin salah satu yang menarik ini di sini ada mengurangi resiko osteoporosis. Jadi kalau teman-teman ya anak gizi jangan sampai ngomong ke orang, ibu menyusui kan ini kalsiumnya dipakai buat susu untuk bayinya gitu ya, untuk ASI-nya, jadi nanti lebih gampang kena osteoporosis, jadi ibunya harus minum susu yang banyak misalnya gitu. Jangan sampai gitu ya anak gizi ngomong seperti itu, karena menyusui itu bukan hubungan parasitisme ya antara ibu dan bayi, bayinya dapat manfaat terus ibunya dirugikan gitu ya, tapi dua-duanya mendapatkan manfaat gitu. Dan saya sendiri sebagai ibu menyusui itu dulu tuh mau menyapih aja itu merasakan bahwa memang manfaatnya itu terasa sekali selama saya menyusui 2 tahun 9 bulan dan 3 tahun itu, kualitas hidup ya. Jadi kalau dibilang ibu menyusui itu sangat capek, justru karena menyusui itu kita nggak capek gitu ya, lebih mudah rileks, lebih mudah istirahat, dan mengurangi resiko osteoporosis itu karena dulu kita pernah tanya ya Van sama Profesor Faisal ya kalau nggak salah di IPB itu. Saya tanya ke beliau, Prof, kenapa ya ibu menyusui itu malah turun resiko osteoporosisnya? Ternyata beliau sampaikan bahwa ibu menyusui dan ibu hamil itu penyerapan zat gizinya jauh lebih efektif dibandingkan yang tidak menyusui ya. Jadi misalnya nih penyerapan zat gizi A gitu, ibu A makan 100, ibu B makan 100, yang A menyusui, yang B tidak menyusui, yang A itu menyerap 95%, yang B itu menyerap mungkin 50% gitu ya. Jadi in the end of the day, setelah dia menyusui, sudah tidak menyusui lagi, dia punya cadangan zat gizi yang lebih baik dibandingkan yang tidak menyusui. Oke, nah sekarang ke antibodi. Semua aku rasa sudah familiar ya bahwa ASI itu baik untuk daya tahan tubuh. Tapi gimana sih mekanismenya gitu ya? Gimana sih caranya dia bisa menyediakan antibodi? ASI itu disebut cairan hidup ya. Kalau namanya hidup itu nggak diem, bukan cairan mati ya kayak kita bikin
suatu formulasi karbohidratnya segini, proteinnya segini, lemaknya segini, sekarang kita bikin segitu, disimpan besok masih segitu gitu ya. Tapi kalau ASI itu dia berubah setiap saat gitu, bukan cuma setiap hari tapi setiap saat, karena menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Dan tiap tetes ASI mengandung 1 juta sel darah putih ya. Jadi teman-teman kalau saya rasa udah familiar, leukosit ini adalah zat yang sel darah putih yang diproduksi tubuh kalau kita sedang terinfeksi suatu penyakit, tentaranya badan kita gitu ya, untuk melawan penyakit yang masuk gitu. Nah, di mana lagi kita mau nyari cairan yang 1 tetesnya mengandung 1 juta sel darah putih. Apalagi kolostrum ya, kolostrum itu sering disebut sebagai imunisasi pertama ya. Bayi lahir langsung dapat kolostrum, dia langsung dapat imunisasi pertama karena bayi baru lahir itu fragile, vulnerable untuk mendapatkan antibodi di awal-awal masa kehidupannya. Nah, misalnya ibunya sakit ya, sering kan ibu lagi sakit nggak boleh nyusuin gitu ya, jangan deket-deket bayi misalnya gitu. Ternyata pada saat ibu terinfeksi suatu penyakit, sel darah putih di tubuh ibu meningkat, kemudian dia membuat perlindungan bagi ibu terhadap penyakitnya, gitu kan. Nah, si sel darah putih ini ternyata sebagian masuk ke payudara, ke saluran ASI, dan membentuk antibodi yang akhirnya pada saat ibu menyusui, antibodinya itu masuk ke bayinya. Jadi kalau ibunya sakit, bayi serumah dengan orang yang sakit, dia punya resiko yang lebih besar untuk tertular, even if dia nggak disusui. Ya, justru kalau dia nggak disusui pada saat ibunya sakit, dia lebih rentan akan terkena penyakit dari ibu karena daya tahan tubuhnya menurun dan dia tidak punya antibodi dari penyakit ibunya. Oke, ini keep in mind ya teman-teman, informasi yang menurut saya harus selalu kita ingat. Kalau kita udah pernah kuliah gizi, kemanapun kita pergi, itu bukan walaupun kita nanti nggak jadi ahli gizi atau apa, pasti orang, pernah kuliah gizi, nanya dong gitu ya. Pasti keluarga, teman itu pasti akan tanya hal-hal praktis dalam real life gitu. Dan ini jangan sampai kita memberikan informasi yang nggak akurat atau nggak reliable. Ya, seperti pada COVID, WHO itu tahun 2020 begitu COVID pandemi mulai ya, COVID meningkat, itu sudah mengeluarkan hasil penelitian, sudah mengeluarkan himbauan bahwa ternyata manfaat menyusui, manfaat ASI itu melebihi dari resiko potensi penularan COVID ya. Jadi himbauannya justru ibu yang terkena COVID tetap menyusui ya, selama ibunya kuat ya, kecuali kalau ibunya berat, gejala berat sehingga harus dirawat, masuk ICU dan seterusnya sehingga tidak kuat untuk menyusui, baru itu bayinya bisa diberikan ASI prah, ibunya dibantu memerah ASInya dan tidak menyusui langsung. Tapi himbauannya itu secara umum ibu yang menderita COVID bisa tetap menyusuinya atau setelah video ya dari WHO. Mbak, ini emang nggak ada suaranya atau seperti apa? Di sini nggak keluar suara. Oke. Aku belum share sound ya. Tadi tapi kelihatan teksnya kan? Bentar, aku share sound. Sekarang ada? Cleaning and disinfecting surfaces you have touched. Wearing a mask where possible. If a mask is not available, WHO still recommends breastfeeding, as benefits outweigh the potential risk of transmitting the virus. Oke ya, jadi even masker nggak tersedia pun manfaat menyusui masih lebih besar dibandingkan resiko penularan COVID ya. Itu COVID, apalagi virus-virus yang batuk, pilek ya, apalagi yang umum ya, yang
sering banget dapat pertanyaan, ibunya sakit cacar, ibunya TBC, bahkan ibunya HIV, itu semua ada panduannya dan bagaimana caranya supaya ibunya tetap bisa menyusui. Karena bayi yang hidup dengan yang tinggal serumah dengan orang-orang yang sakit, apalagi penyakit menular, itu justru membutuhkan lebih banyak daya tahan tubuh dan sumber daya tahan tubuh imunitas yang bisa dia dapat adalah dari ASI. Oke, ini saya skip beberapa pedoman tentang COVID, tata laksana COVID untuk ibu menyusui. Nah ini tadi yang saya bilang, kok bisa sih sesuai kebutuhan bayi ASI-nya gitu ya, gimana caranya gitu berubah-ubah gitu. Nah ternyata banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat bayi menyusu pada ibu, mulutnya kontak dengan payudara ibu, kemudian ada cairan air liur dari mulut bayi masuk ke saluran ASI ya, makanya ini disebutnya backwash, masuk ke saluran ASI, kemudian dibaca tuh si cairan itu oleh tubuh. Oh ternyata ini bayinya lagi demam ya, lagi ada virus ini gitu. Nah segera diinformasikan agar ASI yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan bayi pada saat itu gitu. Jadi kalau bayinya sedang sakit maka ASI-nya juga akan mengikuti kebutuhan bayi yang sedang sakit gitu ya. Jadi ASI itu spesifik bukan cuma susu manusia untuk bayi manusia, tapi benar-benar susu bayi A ya untuk ASI dari ibu bayi A ya untuk si bayi A gitu ya. Itu seperti itu sespesifik itu Allah menciptakan ASI untuk setiap bayi. Oke, nggak mau gerak. Wait. Bentar ya. Ulang. Oh, salah. Sampai mana tadi? Backwash ya. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan kandungan ASI dengan formula karena ini kan yang selalu jadi jadi pertanyaan ya, sama aja nggak sih gitu ya. Nah, ternyata ini diupdate terus. Yang terakhir ini saya ambil tahun 2019 dan kayaknya sekarang mungkin udah lebih tinggi lagi ya. Saya belum cek lagi. Jadi ini selalu tiap tahun ini nambah gitu ya. Makin lama makin jauh gitu. Karena masih banyak senyawa komponen di dalam ASI itu yang belum teridentifikasi. Jadi peneliti-peneliti itu masih terus mencari ini apa ya, senyawa apa ini yang ada di ASI. Oh ternyata ini antiparasit, ini antivirus dan seterusnya ya. Dan ini penelitian yang masih ongoing terus di seluruh dunia ya. Jadi gimana kita mau ngebandingin apel lagi gitu ya, udah emang dua hal yang berbeda gitu, namanya tiruan gitu kan, secanggih-canggihnya kita meniru pasti tidak bisa secanggih yang aslinya gitu ya, yang diciptakan oleh Allah. Jadi nggak fair gitu ya kalau kita membandingkan ASI dengan formula sebagai dua hal yang sama gitu karena terlalu banyak yang berbeda. Ini kenapa ya kok aku nggak bisa selalu kalau aku share-nya nggak full screen kelihatan nggak ya? Dicoba dulu aja Oke. biar kita lihat. Bentar ya. Kelihatankah? Teman-teman bisa dilihat? Kelihatan, oke. Iya, sudah dapat dilihat Ibu. Oke. Nah, kenapa kita mesti membahas tentang resiko formula? Ya, ternyata dari Kode Internasional mengenai pemasaran produk-produk pengganti ASI atau kita sebut sebagai Kode WHO itu sudah disampaikan bahwa para orang tua harus diberitahukan mengenai bahaya-bahaya kesehatan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemberian formula yang tidak diperlukan atau tidak benar ya. Ini tahun 1981 WHO-nya, Assembly-nya dan Indonesia hadir di situ gitu ya. Tapi kan kenyataannya
formula bukan produk yang sepenuhnya aman dan ada faktor-faktor risiko, tapi tidak pernah disampaikan dalam promosi-promosinya. Padahal hasil penelitian itu sudah ribuan jutaan yang menunjukkan bahwa ada risiko di formula gitu ya. Kemudian ada panduan WHO tentang indikasi medis ya. Ini teman-teman bisa cari. Dan ini tidak pernah disampaikan oleh tenaga kesehatan seperti yang tadi saya sampaikan. Apakah ibunya sakit ini, sakit itu, apakah itu indikasi medis bayinya tidak bisa disusui gitu kan? Ternyata di panduan WHO nggak ada gitu. Berarti ya ibunya bisa menyusui. Kemudian dari sisi bayi juga indikasi medisnya apa? Bayi tidak bisa disusui misalnya. Bayinya kuning waktu hari kesekian lahiran, bayinya kuning, berarti harus dikasih formula, berarti kasihnya nggak cukup misalnya. Nah, itu apakah itu indikasi medis yang termasuk di panduan WHO? Ya, ada panduannya semua. Jadi case by case harus dinilai ya, kapan bayi bisa memberikan diberikan formula dan kalaupun ada kelainan pada bayi, umumnya itu bukan kelainan-kelainan yang boleh diberikan, bukan ASI, itu bukan kelainan-kelainan yang umum ya. Jadi kayak galaktosemia klasik, terus fenilketonuria gitu ya. Apalagi maple syrup disease gitu, itu kan 1 dibanding sekian juta bayi gitu ya yang mengalami itu, dan minum formulanya juga bukan formula yang ada di Indomaret, ada di swalayan gitu ya, tapi harus minum formula khusus gitu. Kemudian publik juga hanya mendapat informasi mengenai formula dari iklan dan promosi ya, otomatis bukan informasi yang seimbang. Dan ada Permenkes tahun 2013 itu tentang formula dan produk bayi lainnya, pasal 27 itu jelas menyampaikan bahwa peran masyarakat itu ada untuk mendukung menyusui. Nah, ini mengambil peran ini dalam hal menyediakan informasi bagi masyarakat. Ini ada Permenkes ya yang tadi tahun 2014, ini ada sanksi administratif bagi tenaga kesehatan yang tidak memberikan informasi yang tepat tentang pemberian formula. Kemudian ini ada pernyataan dari IBCLC. IBCLC itu konsultan menyusui yang tersertifikasi internasional. Dia bilang saluran pencernaan bayi yang mendapatkan 1 aja botol formula dalam 7 hari pertama kelahirannya mungkin tidak akan pernah bisa sepenuhnya pulih ya. Jadi jangan menganggap enteng, udahlah ASInya belum keluar gitu ya, bayinya umur sehari 2 hari, kasih aja lah sedikit gitu, sebotol aja ya. Jangan disangka itu tanpa risiko, itu tanpa dampak gitu ya. Oke, ini saya akan cepat saja risiko kesehatan penggunaan formula. Lagi-lagi ini semua hasil penelitian ya, mulai dari meninggal karena diare, meningkatkan risiko kanker, kemudian ada penelitian tentang risiko gangguan mental pada bayi yang diberi formula. Kemudian formula itu bukan produk steril, bukan produk farmasi kan ya. Formula kalau di toko itu kan kita belinya disimpannya bukan di tempat yang steril, bukan karena dia bukan produk farmasi. Pada tahun sampai 2010 di Amerika Serikat aja, negara maju itu melakukan kontaminasinya, teman-teman bisa lihat ya, nggak main-main ya, ada PVC, ada melamin, ada butiran kaca, ada butiran metal, salmonella, sakazaki dan seterusnya gitu ya. Ini produksi di perusahaan, di pabrik-pabrik besar sekali lagi, karena memang tidak diproduksi sebagai produk steril seperti kalau kita memproduksi produk-produk farmasi. Oke, kemudian resiko penyajian. Tadi dari formulanya, dari produknya, sekarang dari cara menyajikannya. Harusnya untuk menghindari kontaminasi, karena tadi bukan produk steril, harusnya pakai air yang direbus. Tapi kan kenyataannya sekarang saking udah canggihnya teknologi pangan ya, pakai air dingin aja kita kocok-kocok larut tuh formula gitu ya. Padahal kita perlu air panas gitu untuk mematikan kalau misalnya ada kontaminasi. Kemudian takarannya ya, jarang sekali ibu memberi formula sesuai takaran yang dianjurkan di kemasan gitu ya. Makanya ada yang banyak yang obesitas ya, bisa kalau diencerkan misalnya kemahalan susunya akhirnya harusnya 1 sendok di dalam 200 mili misalnya, akhirnya jadi 1 sendok dalam 400 mili misalnya, itu bisa menyebabkan kurang gizi. Kemudian penyimpanannya tidak benar, suka lihat teman-teman
gelas susu, gelas apa sih namanya, sendoknya sampai udah lengket-lengket gitu ya kalau kontak dengan udara karena dia agak ada sifat higroskopisnya gitu, itu masih dipakai terus gitu ya. Siapa yang nyuci sendok yang masuk kaleng yang udah dipegang-pegang itu gitu kan. Jadi ini makanya banyak bayi formula juga mengalami diare karena itu gitu ya. Kemudian ini resiko keuangan ini dihitung tahun 2018, belum kita hitung lagi, tapi sebagai gambaran itu per anak itu kalau kita pakai pendapatan per kapita rata-rata itu bisa sampai 26% dari penghasilan masyarakat itu, penghasilan orang tuanya itu untuk satu anak hanya untuk beli susunya. Oke, ini survei kami. Aku rasa masih relevan ya, hanya 85% ibu yang baca petunjuk kemasan, dan dari 85% itu hanya 75% yang benar-benar mengikuti petunjuk kemasan ya, karena kenyataannya pada saat bayinya nangis, bikinin susu aja deh gitu ya, bikinin susu aja gitu. Namanya lagi fase oral dikasih botol DOT itu pasti diisap walaupun sedang nggak lapar gitu ya, karena memang fase oral gitu. Akhirnya rata-rata 20-30% lebih banyak dan bayinya obesitas. Nah ini dengan resiko botol DOT-nya ya. Jadi nanti kalau yang menyusui kemudian kembali bekerja, bayinya dikasih DOT walaupun isinya ASI, tetap ada resiko di botol dan DOT-nya gitu, pemberian makanan bayi menggunakan DOT gitu ya. Ada resiko infeksi, radang telinga, jamur, sariawan, diare, infeksi saluran pernafasan, kemudian pertumbuhan rongga mulut atau maloklusi, jadi nggak sempurna pertumbuhan giginya, dan resiko aspirasi terhirup ke paru-paru ya. Nah ini kenapa bisa menyebabkan kelainan pertumbuhan rahang, gigi geligi, karena kalau bayi nyusu nanti kita lihat tentang posisi pelekatan, dia gerakan rahangnya itu masif gitu, maksudnya aktif banget gitu ya, makanya mungkin suka lihat bayi nyusu tuh sampai keringetan gitu ya, itu kenapa sih, ternyata dia tuh olahraga tuh pas lagi nyusu gitu ya. Tapi kalau dia pakai DOT, dia tinggal mencucun itu minumannya keluar gitu kan. Jadi stimulasinya pada otot-otot kepala, wajah, dan rahang itu sangat minimal kalau dia pakai botol dan DOT gitu. Dan ini juga hasil penelitian sudah menunjukkan bahwa banyak bayi yang menggunakan botol dan DOT itu terlambat bicara ya. Oke, ini hasil penelitian UNPAD dengan Life and Thrive tahun 2018, kerugian negara akibat konsumsi formula ya, jadi 1,6 triliun per tahun biaya perawatan kesehatan, dan ternyata dari satu keluarga itu bisa sampai 10% karena anaknya pakai formula, banyak keluhan kesehatan sehingga penghasilannya itu bisa, jadi tadi dari susu 26%, dari perawatan kesehatan 10% ya, udah 36% satu bayi tuh gara-gara memberikan formula. Oke, kerasa cepet banget ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, biar nggak ngantuk, dan supaya saya bisa menyampaikan banyak, saya itu paling susah kalau menyampaikan ASI, menyusui itu dikit-dikit gitu, karena menurut saya kalau bolong-bolong itu nanti malah bisa misleading gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa saya sampaikan secara maksimal, nanti kita bisa diskusi di akhir. Oke, sekarang yang kedua, bagaimana menyusui. Ternyata kunci keberhasilan menyusui itu cuma dua, yaitu pengetahuan dan dukungan ya. Dua hal ini akan menyebabkan ibu akan menghasilkan rasa percaya diri pada ibu, dan nanti kita lihat kenapa rasa percaya diri ini penting sekali ya. Oke, sekarang kita masuk ke kunci keberhasilan yang pertama, yaitu pengetahuan. Pengetahuannya apa aja yang harus dimiliki ibu? Nah, ini ada video dibikin oleh Aini dan Save the Children, sekitar 11 menit, 12 menit, atau 13 menit gitu ya. Ini tugas ya, tadi review jurnal satu, tugas, sekarang saya kasih tugas kedua, teman-teman silahkan dibuka YouTube ini, kemudian ditonton ya, nggak nyuruh like, subscribe, atau apa gitu ya, tapi tolong ditonton, benar awalnya lancar menyusuinya, kemudian dibuat summary dari video itu, apa yang teman-teman dapatkan, apa sih yang namanya benar awalnya gitu ya. Nah, yang namanya benar itu seperti apa, itu silahkan teman-teman buat, nanti summary-nya diserahkan ke Bu Fani.
Oke, nah kita balik lagi ke standar emas ya. Yang pertama tadi IMD. Jadi pokoknya kalau mau ini menyusui kita pegangannya ini ya, standar emas WHO. IMD. Kenapa IMD itu penting ya? Yang pertama dia dapat manfaat kontak kulit. Kemudian dia segera bonding dengan ibunya, dengan ayahnya juga. Karena kalau pada saat IMD itu sebaiknya ayah ikut menemani di situ ya, bukan tenaga kesehatan yang harus nongkrong di situ terus-terusan gitu ya. Kemudian bayi mendapatkan kolostrum awal pemantapan kegiatan menyusui. Jadi kalau ibunya IMD dengan benar sesuai tata laksana yang tepat, maka tantangan atau kesulitan menyusui di awal-awal itu jarang terjadi. Kemudian kalau dia IMD 8 kali lebih berhasil mendapatkan kali kemungkinan dia untuk berhasil mendapatkan kasus itu lebih besar. Kemudian lebih lama juga disusui bayi-bayi yang mendapatkan kesempatan untuk IMD. Nah, ini hasil penelitian tahun 2006, jadi sudah lama sekali IMD dikenalkan di Indonesia itu tahun 2007 ya, tapi di negara-negara lain itu sudah jauh lebih lama. Kesempatan menyusu dalam 1 jam pertama setelah kelahiran dapat mencegah kematian bayi baru lahir hingga 22%, dan ASI eksklusif sejak hari pertama kelahiran mencegah 16% kematian bayi baru lahir. Jadi bukan angka yang main-main ya teman-teman, manfaat IMD. Nah ini IMD, jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau melahirkan, pilih rumah sakit itu udah tahu harus seperti apa IMD-nya gitu. Jangan iya aja nanti SOP di rumah sakitnya beda-beda gitu ya. Jadi yang pertama begitu bayi lahir dicek Apgar score, tidak ada kelainan, tidak ada gawat daruratan, langsung ditaruh di dada ibu ya, segera didekap oleh ibunya gitu ya, seperti ini. Jadi dada ibunya nggak ada baju, bayinya juga belum dipakein baju gitu ya, bahkan plasentanya belum dilepas pun nggak apa-apa. Kemudian diselimutin punggung bayinya, dipakein topi kalau misalnya ruangan melahirkannya, ruangan persalinannya dingin. Kemudian kontak kulit di dada ibu, bukan di payudara atau puting. Ini makanya singkatannya adalah inisiasi menyusu dini, karena bukan ibunya menyusui, tapi bayinya menyusu. Artinya ibu pasif, bayi aktif ya. Jadi kalau ditaruh di payudara itu namanya kita sodorin, bayinya suruh nyusu. Padahal mungkin dia belum ada refleks untuk menyusu gitu ya. Berselimut bersama, kemudian didampingi suami ya. Jadi nanti ayahnya mau azanin, itu pada saat IMD ya, dan itu ini banget ya, momen yang sangat luar biasa ya. Saya sampai sekarang masih ingat IMD anak kedua saya. Kalau anak pertama dulu belum ada IMD, anak kedua itu IMD itu benar-benar ya, di ruang persalinan suami azan ya. Waktu anak pertama saya nggak lihat suami azanin, karena bayi langsung diambil, dibawa ke ruang bayi, diukur apa segala macam. Tiba-tiba suami balik udah diazanin gitu ya. Kalau pas anak kedua itu benar-benar ya yang lain ngontrak rasanya ya, dunia milik ketiga gitu kan. Jadi ayah itu sangat dilibatkan dalam IMD. Kemudian IMD itu minimal 60 menit ya, dan jarang yang 60 menit itu sudah selesai, biasanya lebih ya. Jadi refleks menghisap atau ingin menyusu itu biasanya sekitar 45 menit, 50 menit, tapi setiap bayi beda, tergantung proses kelahiran. Ada yang proses kelahirannya cuma 5 jam, ada yang sampai 17 jam, 20 jam ya, itu akan bisa mungkin ada pengaruhnya ke kapan bayi mulai alert untuk menyusu. Dan ini sudah ditetapkan di peraturan pemerintah tahun 2012 ya, tapi implementasinya, prakteknya di lapang itu masih banyak yang tidak mengikuti ini gitu ya. Kemudian menemukan puting bukan tujuan utama. Jadi yang bukan nyusunya yang penting gitu, bukan bayi ngisep puting yang penting gitu ya, tapi kontak kulit, karena manfaat utama IMD itu adanya di kontak kulit. Nanti kita lihat. Ya, kemudian harus dilanjutkan dengan rawat gabung, itu udah satu paket. Kalau IMD terus nggak rawat gabung, sama aja bohong. Oke. Nah, ini kenapa sih kontak kulit begitu penting? Ini teman saya, pengurus AIMI juga, dia lahiran di Belanda, dan pada saat hamil dia menulis di birth plan-nya bahwa dia ingin menyusui. Tapi qadarullah pada saat melahirkan terjadi komplikasi sehingga koma teman saya ini ya. Jadi habis melahirkan dia koma, tapi karena dokter rumah sakit melihat oh ini birth plan-nya dia mau menyusui nih gitu. Jadi walaupun koma tetap dilakukan IMD-nya dong.
ya. Karena itu udah tadi standar emas, kalau ibunya mau menyusui maka dia mengikuti harus mulai dari IMD, kemudian rawat gabung, ada ASI eksklusif dan seterusnya. Jadi 4 hari teman saya koma itu selama 4 hari dan tetap kontak kulit dilakukan. Jadi setiap hari itu bayinya dikasih ke ibunya, ditaruh di dada ibunya, dan setiap bayinya ditaruh di dada ibunya, parameter kritisnya, tanda-tanda vital ibunya itu membaik, detak jantung apa segala macam itu membaik ya. Jadi seperti itu. Manfaat kontak kulit itu bukan cuma ke bayinya ya, tapi ke ibunya. Oke, yang pertama ini yang paling sering disampaikan oleh tenaga kesehatan. Nanti bayinya kedinginan kalau dilakukan IMD di ruang persalinan gitu ya. Ternyata dada ibu itu bersifat termoregulator. Dia bisa ini menyesuaikan suhu gitu. Kalau bayinya kedinginan, maka dada ibu suhunya naik 2 derajat Celcius. Kalau bayinya kepanasan, dada ibu turun 1 derajat Celcius. Jadi kita mau nyari di mana gitu termoregulasi yang spesifik itu gitu ya, yang sekritis itu gitu. Jadi justru menurunkan resiko bayi kedinginan atau hipotermia. Kemudian bayi beradaptasi dengan mekanisme makan pasif ya, dia waktu di perut nggak usah makan tiba-tiba kenyang ya kan, karena makanan lewat plasenta. Tapi begitu lahir kan dia harus aktif, harus ngisap, harus nyari makan gitu ya, menghisap payudara gitu. Nah ini pada saat IMD itu dia mendapatkan kesempatan untuk adaptasi. Kemudian dia berkurang stresnya. Kita udah sering dengar ya, bayi di dalam perut itu gelap, gitu kan, remang-remang, yang didengar suara desiran darah ibunya, aliran darah ibunya, suara ibunya aja gitu kan. Begitu lahir tiba-tiba terang benderang, suhunya juga beda gitu kan, langsung dingin, kemudian banyak suara yang nggak dikenal, suara dokter, suara suster apa segala macam, dan itu tingkat stres bayi langsung meningkat. Begitu tingkat stres meningkat, detak jantung terlalu cepat, kadar gula darah turun dan seterusnya ya. Ini kalau teman-teman gizi harusnya udah tahu nih mengenai ini pengaruh stres gitu ya. Nah, pada saat dia langsung diberikan kesempatan IMD, ini semua langsung menstabil ya. Jadi bisa mencegah hipoglikemia juga. Oke, kemudian dada ibu itu ada bakteri baik. Jadi kadang-kadang mau IMD harus mandi dulu, bersihin dulu dada ibunya, keringetan habis ngeden gitu kan. Ternyata nggak usah gitu, karena justru dada ibu yang baru melahirkan itu banyak khas hormon oksitosin, manfaatnya juga buat ibu ya. Jadi yang penting itu kontak kulitnya 60 menitnya itu harus diberikan ya. Jadi nggak kalau dia 40 menit udah mulai nyusui ya sampai 60 menit baru dilepas gitu ya. Tapi kalau 60 menit belum mulai nyusui ya terusin gitu sampai dia IMD satu paket dengan rawat gabung ya, gitu gabung itu ibu bisa menjangkau langsung bayinya gitu. Jadi kalau misalnya nanti lahiran di kamar VVIP gitu ya, kamar VVIP itu yang gede kan, yang ada living room-nya, ada pantry gitu ya, ibunya di sini, bayinya di pojok sana gitu, itu nggak rawat gabung. Kalau rawat gabung itu benar-benar ibu dan bayi itu sebelahan, bahkan kalau bisa satu tempat tidur, misalnya tempat tidurnya memungkinkan, itu lebih baik lagi. Oke, nah bagaimana tubuh ibu menghasilkan ASI? Teman-teman, kapanpun ditanya saya ada masalah menyusui, yang harus dipikir cuma tinggal 2 ya, prolaktin sama oksitosin, 2 hormon yang mempengaruhi produksi dan pengaliran ASI ya. Kalau prolaktin itu memproduksi, kalau oksitosin itu mengalirkan. Jadi kalau ketemu dengan ibu yang mengalami kesulitan menyusui, kita langsung otomatis salahnya di mana nih, ibunya kurang prolaktin atau kurang oksitosin ya, dan itu teman-teman bisa telusuri ya, apalagi kalau misalnya pelatihan konseling menyusui itu bisa tahu cara menggali permasalahannya seperti apa. Kemudian payudara tidak pernah kosong, ini prinsip ya, payudara nggak bisa kosong. Ibaratnya kayak kita nguras bak di kamar mandi, begitu ada lubang di bak kamar mandi itu, ada lubang kan di bawah buat ngeluarin air ya, terus ada keran. Setiap kita buka lubang yang di bawah, kan langsung nyala. Seperti itu tuh produksi ASI, nggak bisa kosong gitu. Jadi ini bayinya udah nyusu setengah jam gitu, udah kosong nih payudaranya, nggak bisa, karena pada saat dia nyusu itu ya pastinya langsung diproduksi untuk sesi menyusui berikutnya gitu ya. Bahkan bayi yang paling lapar pun
nggak bisa ngabisin ASI yang ada di payudara ibunya gitu ya. Oke, sekarang gimana tadi prolaktin dan oksitosin? Prolaktin itu tidak bisa dibohongin, ya, nggak bisa kita manipulasi supaya banyak, karena hanya bisa meningkat kalau frekuensi menyusunya meningkat, memerahnya, pengosongan payudara ya meningkat kalau diperlukan. Jadi kalau yang ibu bekerja, daripada memerah setiap 4 jam, 1 jam setiap kali memerah, mendingan setiap 2 jam memerah, walaupun cuma sebentar-sebentar, tapi dikosongin terus. Jadi yang penting itu frekuensi ya, bukan durasi. Kemudian menyusui di malam hari ya. Nah ini ya, kalau yang calon ayah nanti, aduh sayang ya nih ayang bebek, kasihan kurang tidur, udah bobo aja ntar malam, aslinya diperah, masukin gelas atau botol, nanti aku kasihin, jadi aku aja yang begadang, ya kamu tidur aja. Jadi siapapun yang ingin mendukung ibu menyusui jangan menggantikan ibunya menyusui gitu ya, jangan bayinya dikasih ASI dengan cara lain, karena justru ibunya menyusui itulah yang akan meningkatkan produksi ASI, dan di malam hari hormon prolaktin ini produksinya lebih tinggi. Jadi kalau kita nyusuin malam hari biasanya pagi-pagi itu terasa tuh produksinya sangat meningkat gitu ya. Yang harus dicari, yang harus dipelajari itu adalah gimana caranya supaya kita tetap bisa istirahat walaupun kita menyusui di malam hari gitu ya. Dan hasil penelitian, ibu yang menyusui itu tidurnya lebih bagus justru malam hari, karena pada saat prolaktin ini efek samping tanda petik ke ibu itu adalah menenangkan ya, jadi kita malah lebih gampang relax gitu kalau kita nyusuin. Kemudian yang oksitosin, nah kalau oksitosin ini bisa di manipulasi gitu ya, bisa diakal-akalin gimana caranya supaya banyak ya, makan minum apa yang disuka ya, jadi jangan terlalu banyak aturan dari mertua, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu kan, padahal itu suka semua gitu misalnya. Kemudian melakukan hobi, mendapat bantuan atau dukungan me time ya, bayinya udah disusui nih, main dulu dong sama si ade, aku nonton drakor gitu ya. Kemudian olahraga, istirahat cukup, rileks, manajemen stres, itu jadi secara psikologis ibunya harus kondisinya bagus gitu ya. Nah, bapak-bapak itu silahkan mendukung supaya ibunya kondisi psikisnya bagus terus ya, pulang kantor bawa martabak kek gitu ya, bawa pizza kek gitu kan, weekend ajak beli sepatu kek gitu ya. Jadi dukungan apapun yang kira-kira menyenangkan bagi ibu. Oke, ini prinsip mekanisme produksi ASI, 3B, brain breast baby ya, aku rasa sudah jelas, bayi menyusu, menstimulasi, sehingga payudara mengirimkan sinyal ke otak untuk memproduksi ASI. Nah, ini kerjasamanya optimal kalau tiga-tiganya selalu dipakai gitu ya. Dan akhirnya ibu akan positive thinking dan percaya diri. Oke, ini jadi kalau ada yang nanya ASINya udah keluar belum gitu, ASINya udah ada belum, baru lahiran ya. Sekarang udah tahu ya teman-teman, kalau nengok ibu baru melahirkan nggak boleh nanya ASINya sudah keluar atau belum gitu ya, karena tadi masalah keluar atau enggaknya itu adalah oksitosin ya. Kalau ditanya kayak gitu, ibunya yang tadinya nggak mikirin udah keluar atau belum, jadi mikir deh, iya ya udah keluar loh, nih sih nyusuin gitu. Tapi nggak tahu deh keluar apa enggak gitu kan, akhirnya jadi nggak pede, jadi mikir ulang. Padahal ASI itu sudah ada sejak kita kehamilan trimester kedua atau kehamilan 4 bulan ya. Jadi tapi dikit. Alhamdulillah dikit. Bayangin kalau kita masih hamil 4 bulan tapi ASINya udah banyak, payudara bengkak dan netes-netes gitu kan repot ya. Jadi nanti pada saat plasenta dikeluarkan, setelah kita lahiran, plasenta keluar, kemudian hormon kehamilan menurun, nah itu hormon produksi ASI, yaitu prolaktin dan oksitosin itu akan langsung meningkat. Jadi itu otomatis, nggak usah diapa-apain, itu ASI kita akan keluar. Ini ukuran lambung bayi, wawasan ya teman-teman biar tahu. Jadi kalau coba ASINya ada berapa mili gitu ya. Padahal tadi kita lihat kan nggak bisa kita naker berapa mili karena kan pengaruh oksitosinnya kita nggak tahu pada saat ibunya memerah lagi happy apa enggak, lagi stres apa enggak. Terus memerah sambil melototin botol nggak penuh-penuh, itu udah beda oksitosinnya ya. Jadi nggak bisa mengukur produksi ASI dari hasil perahan gitu. Dan ukuran lambung bayi itu sangat kecil gitu ya. Jadi emang dia nggak perlu banyak juga gitu loh. Yang penting kita susui sesuai permintaan, kapanpun dia minta kita susui. Oke.
eh, ini gizi ibu, mungkin detailnya nanti Bu Fani akan sampaikan pada kuliah, tapi intinya ibu makan buat ibu, bukan makan supaya ASI-nya bagus. Ya, tadi kita sudah lihat bahwa ASI diproduksi sesuai kebutuhan bayi. Kalau ibunya makannya nggak bagus, gizinya kurang, maka cadangan zat gizi yang ada di tubuh ibu yang disimpan selama hamil akan dipakai supaya ASI-nya tetap bagus. Kalau terus-terusan ibunya makannya jelek, gizinya nggak bagus, maka yang akan keluar siapa? Ibunya, ya, bukan ASI-nya jadi jelek. Jadi kalau kita melihat ada ibu kekurangan kurang gizi, ibu menyusui kurang gizi, bukan bayinya kita kasih makanan selain ASI, tapi ibunya diperbaiki gizinya. Dan teman-teman yang nanti jadi ibu ya harus punya pikiran, saya makan buat berdua, itu nggak benar, ya itu mitos ya. Saya makan supaya saya sehat sehingga saya bisa menyusui dan bisa merawat bayi saya dengan baik. Ya, itu mindsetnya. Jadi karena ASI pasti dibuat sesempurna mungkin sesuai kebutuhan bayi kita, gitu ya. Jadi jangan sampai ada statement dari anak gizi, ini makannya jelek nanti ASI-nya jelek loh, kasihan bayinya, kasihan bayinya. Enggak, itu guilt trip ya, bikin ibu merasa bersalah, jadi ibunya nggak pede, aduh aku hari ini cuma makan gorengan, nanti ASIku jelek, udahlah bayiku kasih formula aja, dan seterusnya. Itu kan menurunkan rasa percaya diri ibu. Oke. Ini pengetahuan yang penting juga, posisi dan pelekatan menyusui. Intinya ASI itu bisa tidak diterima, walaupun ASInya banyak, tapi kalau posisi pelekatan menyusuinya tidak tepat, maka ASInya nggak nyampe ke bayi ya. Teman-teman silakan dipelajari, ini penting banget. Dan ini posisi pelekatan ini adalah salah satu hal pertama yang kami konselor menyusui itu nilai. Ya, begitu kita ketemu ibu menyusui, kita harus langsung lihat, silakan ibu susui bayinya, kita sambil ngobrol. Nah, itu kita sambil ngobrol sambil kita lihat, oh nyusuinya posisinya kurang pas nih, pantesan bayinya udah disusuin 2 jam masih nangis terus gitu ya. Itu kita bisa lihat dari posisi dan pelekatan. Oke, ini ciri pelekatan ya. Jadi kalau suka ada lihat ibu menyusui payudaranya besar nih misalnya ya, harus sambil dipegangin. Ini takut ketutup hidungnya. Nah, kalau udah ada rasa takut ketutup hidungnya, berarti pelekatannya nggak efektif. Karena kalau pelekatannya benar, hidung itu menjauh dari payudara dan dagunya yang nempel, bukan hidung. Jadi bayi itu nggak nunduk tapi nengadah, gitu ya. Ini poin-poin yang harus diperhatikan. Kemudian ini ada bayangan ya teman-teman, kalau bayi pakai dot, suka ada yang jadi bingung puting, itu karena dia memperlakukan payudara seperti memperlakukan dot ya, sedangkan cara menyusu pada payudara itu sangat berbeda dengan cara menghisap dot. Nah ini tuh ada video ya, tapi payudara nih Bu Fani, nggak apa-apa kali ya, buat pendidikan kan anak gizi semua. Maksudnya biar ya nggak apa-apa. Dulu sih waktu aku share ini ke teman-teman yang masih pada bujangan langsung pada ketawa, tapi langsung pada ngerti salahnya, kenapa ngefek banget posisi dan pelekatan. Silakan ya, ini cuma sebentar. Oke, ini kalau menyusunya pelekatannya nggak efektif. Ini kalau efektif. Ya teman-teman bedanya ya. Jadi kalau menyusuinya pelekatannya tidak efektif, ASInya nggak keluar, walaupun dipencet-pencet. Tapi kalau benar, keluar banyak. Ya, gitu. Jadi sepenting itulah posisi dan pelekatan. Jadi kalau kita ketemu ibu, aduh saya tuh udah nyusuin sampai pegel-pegel, sampai lecet-lecet, berdarah-darah, bayinya nggak kenyang-kenyang. Kayaknya ASI saya memang kurang, kasih formula aja. Ya, itu kemungkinan besar adalah masalah posisi dan pelekatan, dan ini lazim sekali menjadi menjadi hal yang harus diperbaiki, tapi tidak ada yang menginformasikan ke ibu gitu ya. Kemarin Bu Fani mengalami ya, Fani ya, dan untungnya karena Fani sebelum nikah aja Fani udah tahu bahwa ada yang namanya konselor menyusui, bahwa ada yang namanya posisi pelekatan dan segala macam, jadi kita tinggal video call aja gitu, 10 menit langsung beres gitu ya. Ini putar dikit, udah langsung kerasa enak gitu ya. Duduknya juga lebih nyaman, payudaranya juga lebih nyaman gitu. Jadi yang penting itu kalian nggak mesti
aku harus jadi konselor menyusui baru bisa membantu ibu menyusui, tapi kita memberikan advice yang tepat aja. Mbak, kalau misalnya masih luka-luka, berdarah-darah terus setiap nyusuin, kayaknya harusnya nggak gitu deh, menyusui itu tuh katanya tuh menyenangkan gitu ya, nyaman gitu. Mungkin bisa cari konselor menyusui gitu. Jadi nggak mesti kita yang bantuin secara apa? Bantuin secara langsung, tapi seenggaknya membantu ibu mencari bantuan di mana itu udah sangat membantu, karena sering sekali ibu-ibu tuh nggak tahu mesti kemana gitu ya, dan nggak semua dokter anak itu punya skillnya, sudah ikut trainingnya gitu, bagaimana sih membantu ibu menyusui. Mereka tahu ASI itu bagus, tapi kalau udah ada tantangan dan kesulitan itu mereka nggak tahu harus bantu seperti apa ya, karena kan dokter anak pun ada spesialisasinya masing-masing gitu ya, kita nggak bisa salahin, tapi kita yang harus tahu bahwa kita harus cari bantuan. Oke, nah kalau formula tadi harus sesuai takaran, harus sesuai frekuensi sehari sekian kali gitu ya. Kalau bayi ASI susuin kapanpun dia mau ya. Perbaiki posisi dan pelekatan. Kalau posisi dan pelekatannya sudah oke, berarti dia mendapatkan cukup ASI. Kalau berat badannya sesuai growth chart atau KMS, berarti dia cukup dapat ASI. Kemudian ini yang paling gampang kalau hari-hari pertama ya, pipis sama pupnya kita hitung. Kalau hari pertama itu harusnya dia pipis minimal sekali, hari kedua dua kali dan seterusnya, sampai di sejak hari ke-6 dan seterusnya sehari itu minimal pipis 6 kali ya. Kemudian pup ya minimal 2-3 kali sehari di bawah usia 1 bulan. Setelah 1 bulan itu ada bayi yang dikit-dikit pup. Tiap pipis ada pupnya dikit, itu bukan diare. Dan ada juga yang bisa 2 minggu nggak pup gitu, tapi itu bukan sembelit ya. Bayi ASI tidak diare dan tidak sembelit selama dia disusui sesuai keinginannya. Kemudian perilaku ya, bayi ASI itu lihatnya rileks gitu ya, tangannya tidak mengepal, kemudian dia lepas sendiri kalau udah kenyang, itu menunjukkan dia cukup dapat ASI. Oke ya, tadi udah dapat pengetahuan, sekarang dukungan. Kenapa sih penting dukungan? Teman-teman sekarang mungkin belum terlalu banyak interaksi dengan ibu menyusui, tapi nanti ya kalau udah mulai punya teman-teman yang udah nikah dan seterusnya, kok ternyata banyak ya yang nggak bisa nyusuin gitu. Angka menyusui bayi yang dapat ASI di Indonesia itu kalau nggak salah cuma 52% ya, 48%-nya kenapa? Nah ini seluruh semua orang yang ada di sekitar ibu harus memberikan dukungan. Ya, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan menyusui yang kontinu itu sangat efektif. Kemudian dukungan tenaga profesional itu sering tidak tersedia. Peer support bisa menjadi alternatif. Ya, kalau dia dapat dokternya nggak pro ASI misalnya gitu kan, nyari konselor laktasi di daerahnya nggak ada gitu. Tapi kalau peer support-nya bagus, itu bisa sangat menjadi pengganti alternatif yang efektif gitu ya. Ini hasil penelitian. Kemudian ini dukungan tenaga kesehatan, teman-teman yang udah ikut kelas ini mudah-mudahan jadi ngerti ya, nanti kalau mau melahirkan cari tenaga kesehatannya, berarti yang ngerti tentang menyusui, dokter kandungannya yang ngerti tentang IMD gitu ya. Saya ternyata kelahiran harus sesar misalnya, saya tetap bisa IMD, nggak bisa kalau sesar, skip, cari. Banyak sekarang rumah sakit yang bisa IMD pasca sesar ya. Kemudian salah satu ciri tenaga kesehatan itu bisa membantu kita menyusui itu kalau kita bilang, dok anak bayi saya nggak kenyang-kenyang, atau payudara saya kok kayaknya kempes terus, terus dia nyuruh kita nyusuin, coba ibu susui bayinya di depan saya, itu berarti dia ingin menilai posisi pelekatan dan kegiatan menyusui. Artinya dia punya kemungkinan dia punya skillnya. Tapi kalau dia cuma dengerin cerita terus langsung kasih advice, itu kemungkinan dia tidak punya skillnya. Oke, ini jadi di PP tahun 2012 itu sudah ada 10 kunci keberhasilan menyusui yang harus diterapkan di semua fasilitas kesehatan, dan hasil survei kami, bukan survei ya, kami ini ya bekerja sama dengan Kemenkes, itu kita pernah evaluasi monitoring ke rumah sakit, dan ternyata masih banyak sekali rumah sakit yang tidak menjalankan walaupun 10 LMKM-nya tuh dipajang gitu ya di rumah sakitnya, di bingkai gitu kan. Nah ini teman-teman yang aku bikin warna pink ini yang silakan
kritisi di rumah sakit atau fasilitas kesehatan di mana teman-teman atau keluarga ingin melahirkan gitu ya. Kemudian rekomendasi, jadi WHO itu bukan nyuruh-nyuruh aja, harus nyusuin ini ya, eksklusif minimal 6 bulan, terus dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih gitu. Tapi nggak memberikan bagaimana caranya ya. Jadi dari WHO cuma 4 yang perlu dilakukan. Yang pertama IMD, jangan sampai kelewat, dan minimal 1 jam, lalu rawat gabung. Yang kedua menyusui secara eksklusif, tidak dikasih apapun selain ASI. Setetes saja kita kasih yang selain ASI, bayinya lebih kenyang, frekuensi menyusunya turun. Ya, akhirnya produksi ASI ibunya juga turun. Menyusui sesuai keinginan bayi, jadi nggak dijadwal. Kalau zaman dulu harus di tiap 2 jam ya Bu, terus harus payudara kiri sama kanan harus dua-duanya disusuin gitu. Setiap menyusui, nggak ada diatur-atur ya. Kita pokoknya susuin sesuai keinginan bayi. Tidak menggunakan botol, dot, dan pen ya. Jadi ini salah satu faktor yang sering menggagalkan proses menyusui. Oke, tadi saya bilang kalau saya ngajarnya benar, maka harusnya teman-teman bisa jawab yang ketiga ini ya. Nanti kalau ada kesempatan saya pengen dengar 1 atau 2 orang menceritakan bagaimana mendukung ibu menyusui menurut versi teman-teman ya, pakai bahasa sendiri. Tapi ini yang ingin saya tekankan ya teman-teman, kita nggak boleh menyalahkan ibu yang tidak menyusui ya, karena kita tahu it takes a village to raise a child ya. Kalau kita di Gizi itu kita melihat begitu banyaknya kebijakan yang dibikin di seluruh dunia untuk memperbaiki gizi bayi dan anak ya, karena memang nggak bisa kita bebankan hanya pada ibu atau hanya pada keluarga. Jadi butuh kebijakan, butuh dukungan dari seluruh lapisan masyarakat untuk membesarkan seorang anak gitu ya sampai dia dewasa jadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat gitu. Nah, kalau memang it takes a village to raise a child, maka it takes a village juga to support their parents gitu ya. Jadi orang tua nih yang mesti didukung gitu supaya dia bisa membesarkan anaknya dengan baik. Nah, dalam hal menyusui perlu teman-teman ingat bahwa ibu yang sudah berhasil menyusui itu dia bukan beruntung karena dia nggak punya masalah. Hampir semua ibu menyusui pasti mengalami tantangan atau kesulitan ya. Tapi ibu-ibu yang berhasil menyusui ini beruntung karena berarti dia pernah diberikan advice yang akurat, pernah diberikan bantuan praktis dan tidak disuruh menyerah gitu ya. Bayinya baru nangis dikit, ibu mertuanya udahlah kayaknya ASI kamu kurang gitu, nggak ngenyangin, udah kasih formula aja coba. Mau ngomong apa gitu ya, kalau udah lagi stres, suami masih di kantor, neneknya si bayi bolak-balik nyuruh kasih formula, malah ada yang neneknya berangkat sendiri ke Indomaret beliin susu sendiri gitu ya, langsung dibikin ini, tinggal minumin gitu ya. Nah itu kan bukan support yang tepat gitu. Nah, dan kita harus ingat kalau ada ibu yang tidak berhasil menyusui bayinya, berarti bukan dia gagal, tapi berarti masyarakat sekitar dia gagal mendukung dia untuk bisa menyusui. Ya, jadi jangan salahkan ibu. Nah, ini kode pemasaran WHO yang dari tadi aku sebut-sebut ya, dari tahun 1981 ini kayaknya mungkin ada yang mama papahnya juga masih di mana gitu ya, 1981 aku aja baru lahir gitu. Nah tujuannya ini untuk melindungi dan mendukung menyusui dengan mengatur praktek perdagangan ya. Jadi ini sudah jadi masalah sejak berapa puluh tahun yang lalu sampai ada WHA yang khusus membahas ini, cakupannya ini, jadi bukan cuma susu formula aja, tapi produk susu lainnya, makanan, minuman, MPASI dalam botol, dan botol dot dan empeng ini termasuk produk yang diatur dalam kode WHO. Orang tua harus diberitahu ini yang tadi saya sampaikan ya, ini sudah jadi peraturan dan kita merasa masih sangat kurang di Indonesia. Kode ini tadi sudah, nah ini isinya kode itu apa aja sih? Dilarang beriklan. Di kita masih ada iklan sih. Dilarang memberikan sampel gratis, di kita masih ada ya. Dilarang promosi melalui Vaskes. Ada yang nggak pernah, ada yang pergi ke Vaskes dan tidak ada logo formula sama sekali, iklan formula di situ gitu ya. Bahkan kalau kita lahiran nanti pulangnya dapat goodie bag isi dari perusahaan formula gitu ya. Kemudian tidak ada kontak antara sales dengan ibu ya. Kalau kita ke supermarket suka lihat sales susu bagi-bagi susu ya, itu nggak boleh harusnya.
tidak ada hadiah atau sampel gratis untuk tenaga kesehatan. Label tidak mengidealkan produk. Label mencantumkan manfaat menyusui. Jadi di botol, di kaleng, di kemasan itu harus ada manfaat menyusui dan resiko formula ya. Sekarang di kita sudah mulai ada tuh, tapi kecil banget yang saya lihat pakai kacamata aja nggak kebaca ya, harus pakai kaca pembesar. Produk yang tidak layak untuk bayi seharusnya tidak dipromosikan. Misalnya susu kental manis itu nggak boleh dipromosikan karena itu nggak layak diberikan pada bayi. Produsen dan tenaga kesehatan mengetahui dan mematuhi kode. Nah, ini yang di kita masih sangat kurang ya. Ini beberapa violation. Kami setiap tahun itu membuat laporan gitu tentang violation terhadap kode WHO di Indonesia. Dan yang paling banyak itu memang yang paling kelihatan itu di Indonesia adalah melakukan promosi silang ya. Bukan di Indonesia aja deh, di berbagai negara ya. Kayak gini, yang boleh dipromosikan di Indonesia itu susu lanjutan di atas 1 tahun ya, walaupun pada WHO itu nyuruhnya 0 sampai 3 tahun itu nggak boleh dipromosikan, tapi kalau di kita yang dilarang itu hanya yang susu bayi ya, yang di atas 1 tahun itu boleh dipromosikan di Indonesia. Nah, produsen pinter nih, dibikin aja kemasannya sama semua, tinggal dibedain ada level-levelnya kan, 1, 2, 3. Akhirnya walaupun si ibu melihat iklan susu lanjutan, tapi yang ada di kepalanya adalah merek. Pada saat dia mengalami kesulitan menyusui, dia langsung ingat iklannya yang paling keren yang itu gitu ya, atau si bapaknya harganya yang paling mahal yang itu, berarti yang bagus itu gitu ya. Jadi yang cross promotion ini yang paling marak ya di Indonesia. Nah, ini beberapa hasil penelitian ini di Australia ya, sama di sana juga dilakukan. Jadi ini hasil penelitiannya, konsumen tidak dapat membedakan iklan susu formula bayi dan susu formula lanjutan ya. Kemudian ini yang terakhir makalah review, dia melihat violation pelanggaran kode WHO dari tahun 81 sampai 2021 dan ada tuh Indonesia disebut beberapa report violation ya, dari mulai masalah labeling dan packaging, kemudian marketing activities ya, perusahaan formula ngasih beasiswa, ngasih sponsor conference medis, kemudian menggunakan fasilitas kesehatan untuk mengadain acara marketing dan cross promotion terhadap produk-produk pengganti ASI. Ini laporan yang terakhir kami buat tahun 2021. Di sini kita state bahwa companies memanipulasi dan menggunakan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk mempromosikan produk-produknya dengan berbagai gimmick, merchandise, lain-lain, dan berbagai taktik. Supaya brandnya ada in the top mind of mothers gitu ya. Jadi walaupun ibunya niatnya mau nyusuin, tapi begitu dia mengalami kesulitan, tidak mendapat dukungan yang tepat, si perusahaan ini memastikan bahwa merek gue yang akan diingat oleh si ibu. Itu ya, ini ya beberapa hasil penelitian, silahkan nanti teman-teman dibaca. Beberapa banyak ya, jadi seluruh dunia itu selalu melakukan penelitian-penelitian tentang violation terhadap kode. Oke, rasanya sudah ya materi saya. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa menyusui itu bukan sekedar memberi ASI dan bukan sekedar pemenuhan gizi. Makanya saya, kalau teman-teman perhatikan, saya tidak pakai kata-kata memberi ASI, ibu memberi ASI, ibu memberi ASI, tapi saya bilang ibu menyusui ya, karena bukan cuma memberi ASI, tapi the act of breastfeeding-nya gitu. Jadi jangan merasa bahwa nggak apa-apa, yang penting minumnya ASI walaupun ngasihnya pakai botol gitu ya, karena kontak kulit, kebersamaan ibu dengan bayi itu juga ada pengaruhnya terhadap yang manfaat-manfaat tadi. Jadi tadi yang hasil-hasil penelitian tentang manfaat ASI itu penelitiannya terhadap ibu-ibu yang melakukan direct breastfeeding gitu ya. Oke, teman-teman, ini ya kalau bagi konselor menyusui itu adalah greatest joy buat kita para ibu, tapi second greatest joy buat kita adalah membantu ibu-ibu lain untuk bisa menyusui. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Aulia. Saya kembalikan ke Mbak Aulia. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan yang begitu menarik. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat kami terima dan bermanfaat bagi kami semua.
Baik Ibu, selanjutnya mungkin kita langsung ke sesi pertanyaan ya Bu. Dilihat-lihat dari partisipasi teman-teman semua sangat senang sekali menerima materi yang Ibu sampaikan. Tapi mungkin untuk mempersingkat waktu, saya meng-highlight beberapa pertanyaan saja ya Bu, Ya, terkait silakan, Mbak. pertanyaan dari semua. Ya. Ini ya Van, yang nanya dapat nilai ya Van. Ya, baik Ibu. Pertanyaan pertama dari Idelia Marwan. Selamat pagi Ibu, izin bertanya, apakah Ibu yang mengalami gizi kurang tetap dapat memproduksi ASI yang berkualitas untuk bayinya? Terima kasih Ibu. Oke, aku langsung jawab satu-satu ya. Ya, boleh Ibu. Idelia, bagus nih pertanyaannya ya. Jadi hasil penelitiannya, ibu yang kekurangan gizi berat, ya, ibu yang kekurangan gizi berat, artinya dia kekurangan gizinya banyak, kurangnya banyak gitu ya, dan lama ya, kekurangan gizi berat itu artinya dia sudah lama sekali mengalami defisiensi gizi, itu baru mulai berpengaruh pada ASI dan berpengaruhnya pada kadar lemak saja. Kadar antibodi dan lain-lain, protein yang penting untuk pertumbuhan dan lain-lain itu masih sama. Jadi kalau ibunya kurang gizi seperti tadi saya sampaikan, ibunya yang terus ya, BMI-nya turun terus gitu kan. Tapi ASI-nya tuh dipertahankan banget sama tubuh supaya bagus terus sampai udah ibunya habis-habisan, mulai kadar lemak menurun ya, kadar lemak di ASI-nya menurun gitu. Tapi antibodi tetap tinggi. Itulah sebabnya penanganannya terhadap ibu yang gizi kurang berat ya adalah perbaiki gizi ibunya secepatnya gitu supaya kadar lemak di ASI-nya naik lagi. Tapi secara kualitas umum si ASI itu sendiri jangan sampai tidak diberikan kepada bayi karena balik lagi bayi yang hidup yang dirawat dengan ibu yang mengalami gizi kurang level berat itu memiliki lebih rentan ya bayinya. Kalau ibunya kurang gizi berat maka bayinya lebih rentan, justru dia lebih membutuhkan antibodi dari ASI. Mudah-mudahan menjawab ya Idelia ya. Baik Ibu, berarti persiapan mutu gizi itu lebih baik untuk dilakukan secara cepat ya Bu, untuk kita juga mungkin sebagai mahasiswa yang perempuan gitu ya Bu. Ya, kalau di GDDK kan ini ya, Van, kita mulainya dari masa remaja ya, masa remaja anak perempuan itu status gizinya dia sejak remaja itu mempengaruhi kualitas tubuhnya pada saat dia menikah dan mulai bereproduksi gitu ya. Jadi memang harus sehat nih teman-teman ya, karena paling besar pengaruhnya terhadap status gizi bayi itu adalah status gizi ibu. Tapi jangan menjadikan beban ya. Kita ada gizi seimbang, jadi nggak usah mikir harus banyak makan apa, harus banyak makan apa. Gizi seimbang aja diikutin gitu. Dan ada kan panduan gizi seimbang untuk ibu menyusui, tambahan kalorinya berapa, tapi nggak yang kayak kalau zaman dulu tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Saya tuh dulu waktu anak pertama ya, harus makan kacang setiap hari, disuruh sama mertua gitu ya, beli kacang yang banyak biar ASI-nya banyak gitu ya. Itu sampai saya kan udah ya ampun males kan kacang kulit gitu loh, itu sampai dikupasin sama suami. Jadi saya tinggal ngunyah gitu. Kalau dipikir-pikir gitu kan terus ngapain gitu, emang ASI tuh dibikinnya dari kacang kan nggak gitu ya. Jadi yang udah kita makan normal aja gitu, yang penting kita sehat gitu ya, sesuai gizi seimbang. Jadi pas anak kedua ya saya santai, setiap hari makan sayur secukupnya gitu kan, kemudian ya kalau lagi pengen coklat makan coklat, lagi pengen sambal makan sambal gitu. Sedangkan anak pertama tuh yang di ini banget ya, setiap makan itu nasinya sepiring, sayur katuk itu sepiring sendiri, dan itu 3 kali sehari harus habis gitu ya. Saya udah sampai mau muntah-muntah itu harus habisin kata ibu saya gitu. Tapi ASI-nya ya segitu-gitu aja gitu ya. Saya baru tahu sampai setelah saya jadi konselor menyusui, saya baru nyadar bahwa waktu saya nyusuin anak pertama sampai 7 bulan itu posisi saya nggak benar. Makanya saya masih lecet-lecet sampai bayi umur 7 bulan. Tapi saking pokoknya mau ASI gitu ya, kebetulan alhamdulillah ibu saya mendukung gitu. Bayi ASI itu lebih sehat gitu. Anak mama yang dapat ASI lebih sehat dibandingkan yang nggak dapat ASI. Jadi tetap menyusui walaupun berdarah-darah gitu ya. Ternyata pas anak kedua lebih santai gitu kan.
makan juga ya apa yang lagi dipengen ya, makan sayur kan memang kita nggak hamil nggak menyusui pun harus makan sayur gitu. Kita makan sayur tapi enjoy, happy, nggak merasa terbebani, nggak merasa guilty kalau kelewat sekali-sekali tidak mengganggu status gizi, udah nggak masalah gitu. Tapi benar Mbak Aulia, remaja putri harus ingat, harus punya visi jangka panjang, suatu saat akan bereproduksi dan menurunkan kualitas tubuhnya kepada bayinya gitu ya. Good point. Baik Ibu, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua mungkin ya Bu. Ini ada pertanyaan dari Kaila Faiza. Selamat pagi Ibu, saya izin bertanya, salah satu manfaat dari ASI adalah mencegah kanker. Mengapa ASI itu bisa mencegah kanker Ibu? Terima kasih Bu. Oke, iya, dan kankernya juga macam-macam ya. Tadi balik lagi, pada saat kita menyusui, metabolisme kita lebih bagus, ya, penyerapan lebih bagus, dan termasuk semua fungsi tubuh, ya. Jadi regulasi kita itu jauh lebih bagus. Kan kalau kita tahu kanker itu kan radikal bebas, ya, pemicunya radikal bebas, kemudian ada abnormalitas yang terjadi di tubuh gitu ya, entah suatu hormon yang produksinya berlebihan, kemudian biasa kalau tumor itu berarti ada abnormalitas pertumbuhan dan lain-lain. Nah, ini semua regulasi di dalam tubuh kita itu menjadi lebih baik dan stabil selama kita menyusui gitu. Jadi kualitas kesehatan kita juga jadi lebih baik. Gitu ya, silahkan teman-teman cari hasil-hasil penelitian jurnal tentang aneka macam kanker, resiko kanker yang diturunkan oleh pada ibu menyusui ya, itu banyak sekali penelitiannya. Tapi intinya itu, kita kalau menyusui regulasi tubuh kita, metabolisme semua jadi lebih baik. Kalau kita lihat nenek-nenek kita ya, zaman dulu anaknya ada yang 13, ada yang 7, kemudian semua disusui, mereka hidupnya panjang umur, sampai tua masih sehat, masih aktif dan seterusnya, itu mungkin salah satunya karena dia selama bertahun-tahun terus-terusan menyusui, yang ini belum selesai nyusuin udah lahir adiknya, susuin dua-duanya, lahir lagi adiknya, susuin dua-duanya gitu terus ya. Mungkin dia ada 10 tahun waktu dia yang non-stop tidak menyusui terus, maka penyerapan gizinya selama 10 tahun, regulasi metabolisme tubuh dia selama 10 tahun itu sangat optimal gitu. Artinya akhirnya in the end of the day status kesehatan dia jadi jauh lebih baik. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik Ibu, berarti ASI itu sangat berperan penting ya Bu dalam jangka panjang untuk tubuh kita. Iya. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga Ibu. Dari Adilah Dara. Selamat pagi Ibu, saya izin bertanya, apakah ada efek samping ke bayi atau ke ibu jika sejak hari pertama lahir bayi, bayinya sudah mengkonsumsi susu formula? Oke, efek samping jelas ada, ke bayi jelas ada, karena jadi bayi baru lahir itu ususnya, saluran pencernaannya itu masih tipis dan masih bolong-bolong kayak saringan ya. Jadi begitu dia kemasukan ASI kolostrum hari pertama ya, masukin kolostrum itu disebut liquid gold, cairan emas itu, dia langsung dilapisi oleh kolostrum si bolong-bolongnya itu sehingga melindungi saluran pencernaan bayi dari benda asing ya, dari luar gitu. Nah, kalau dia tidak dapat kolostrum di hari pertama tapi malah dapat formula atau cairan lain, maka si bolong-bolongnya itu nggak ada yang melapisi, kemudian masuklah si cairan yang nggak steril dan tidak sesuai dengan kebutuhannya dia ini, sehingga biasanya terganggu si saluran pencernaan itu. Itu tadi yang dibilang oleh nurse yang IBCLC yang tadi aku kasih lihat ya slide-nya, nggak akan balik itu efeknya sekali kita ngasih di hari-hari pertama, karena justru pada saat dia lagi vulnerable-nya malah kita kasih sesuatu yang beresiko tinggi gitu ya. Kemudian untuk ibunya, begitu bayinya dikasih cairan lain selain kolostrum, selain ASI, bayinya kenyang kan? Kalau bayinya kenyang, bayinya tidak minta nyusu. Artinya ibunya kehilangan 1 kali frekuensi menyusui. Artinya apa? Hormon prolaktinnya tidak diaktifasi, tidak dirangsang. Karena hormon prolaktinnya tidak dirangsang, berarti produksi ASI-nya menurun. Ya, makanya itu bahayanya kita kasih aja dikit, nggak apa-apa lah. Itu kelihatannya nggak apa-apa, tapi itulah biasanya sumber masalah. Kita udah biasa
hari pertama ASINya kayaknya belum ada, payudara masih kempes gitu ya. Tiba-tiba hari keempat payudara bengkak kayak batu gitu ya, sakit banget itu. Kemudian bayinya disusuin, posisi pelekatan nggak benar, dan payudaranya keras sehingga bayi juga susah untuk memerah ASI dari payudara, sehingga ibunya lecet, berdarah-darah, jadi ASINya segambreng di payudara, tapi oksitosinnya nggak ada, akhirnya nggak keluar juga. Jadi penting sekali dari awal itu ya udah sering-sering klonin, kontak kulit, ditempel ke dada ibu, nanti bayinya ada refleksnya ya, kayak kucing lahiran ya, kali lahiran bayinya 5, nggak ada yang ngajarin nyusuin, tapi nemplok terus ke ibunya gitu, nggak ada kan kita lihat ibu kucing nggak bisa nyusuin, payudaranya lecet gitu ya, karena instingnya ada di bayi kucingnya gitu, dia ya udah ibunya yang penting susuin setiap kapan bayinya mau, maka kita perhatikan tadi posisi pelekatannya, maka dia akan dapat ASI yang itu ya. Jadi di hari-hari pertama itu justru sangat penting untuk tidak mengintervensi proses menyusui. Mudah-mudahan jelas ya, Dara. Masih ada kah? Lanjut. Masih ada Ibu, masih ada 3 pertanyaan lagi. Di pertanyaan keempat dari Laili Ambar, saya izin bertanya, bagaimana jika ada seorang ibu yang melakukan implan payudara, apakah itu akan mempengaruhi proses pemberian ASI? Implan payudara nih kayak silikon gitu ya. Yang harus diperhatikan bukan implannya, tapi bagaimana proses implantasinya itu ya. Jadi kalau tidak mengganggu kelenjar-kelenjar ASI, nggak masalah gitu ya. Termasuk ibu yang kena tumor payudara, kita pernah beberapa kali ya menangani ibu-ibu yang pernah mengalami tumor payudara. Itu yang penting waktu pengangkatan tumor, kelenjar ASI-nya, hati-hati dokternya, kelenjar ASI-nya tidak terganggu, maka ibunya tetap bisa menyusui. Gitu. Jadi yang bukan masalah implan payudaranya, tapi proses waktu penanganan tindakan mengimplannya itu. Baik Ibu. Mudah-mudahan jelas. Pertanyaan kelima dari Nur Fadila, Fanya Julianti, dan Cantika Yuliani. Jadi saya menarik kesimpulan ya Bu. Pertanyaannya, apakah ASI yang dipompa tersebut, banyak sekarang ibu yang memompa ASI-nya, apakah ASI yang dipompa tersebut akan berkurang, dan apakah ASI yang bayi diminumkan itu sebaiknya ASI itu harus dipanaskan dulu atau tetap dalam keadaan dingin Bu? Dan apakah beda manfaat ASI untuk bayi yang langsung diminum dari ibunya dan susu yang sudah didinginkan? Oke, ini bertiga ya nanyanya ya. Iya. Ini kalau di AIMI ada kelas khusus ya untuk ibu bekerja atau ibu yang akan beraktivitas kembali gitu ya. Gimana sih strateginya kalau bayinya tinggal di rumah, ibunya keluar rumah meninggalkan bayi untuk bekerja atau beraktivitas. Nah, benar ya, itu dipompa ya. Jadi apakah ASI yang dipompa akan berkurang? Maksudnya mungkin produksinya ya. Apakah produksi ASI-nya akan berkurang kalau dipompa? Intinya sih si tubuh itu prolaktin itu menangkapnya ASI dikeluarkan. Kalau ASI dikeluarkan maka akan diproduksi. Tapi memang kita tidak bisa memompa sebanyak kita menyusui. Maksudnya kalau kita mompa dapatnya misalnya 60 mili gitu ya. Kalau kita nyusuin itu kemungkinan lebih dari 60 mili yang keluar. Karena yang bisa mengeluarkan ASI dari payudara paling efektif itu adalah bayi. Ya, cara bayi menyusu itu sangat spesifik sehingga bisa mengeluarkan ASI dengan maksimal. Kalau pompa kan nyedot-nyedot aja ya. Jadi keluar tapi mungkin nggak sebanyak menyusui. Makanya kita perlu memompa itu frekuensinya yang sering ya, nggak usah nunggu bengkak di kantor belum penuh nih, ntar aja deh. Nggak, justru supaya besoknya lebih produksinya lebih banyak, sekarang harus frekuentif gitu ya. Walaupun 15 menit tapi maksimal tiap 2 jam, paling sedikit tiap 2 jam dipompa, maka produksi ASI-nya akan stabil. Apakah ASI yang bayi itu minum harus dipanaskan? Intinya sih kalau bayi masih kecil, mereka biasanya lebih mudah menerima ASI yang panasnya sama seperti ASI yang baru keluar dari payudara ya, jadi hangat gitu ya. Tapi pada dasarnya kan ada protokolnya ya, ada panduannya tentang pemberian ASI perah itu.
sebenarnya tidak ada keharusan untuk dipanaskan. Jadi kalau anak yang udah agak gede gitu kayak Kenobi gitu ya, yang udah biasa makan buah dingin, buah potong gitu seger-seger gitu ya, dikasih ASI perah langsung keluar dari kulkas itu nggak apa-apa kalau dia suka gitu. Tapi ada juga ya itu preferensi ya, ada juga bayi yang maunya diangetin. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kalau untuk bayi kecil di bawah umur 6 bulan dia kemungkinan akan lebih mudah menerima, lebih suka yang seperti suhu ASI yang baru keluar dari payudara ibu. Terus apa beda manfaat? Ya, beda manfaat yang pasti di breastfeeding-nya ya, di act of breastfeeding-nya. Jadi pada saat kita menyusui langsung itu ada kontak kulit. Teman-teman, kalau kita lagi nyusuin ya, bayi kontak kulit ya, bayi kita kan buka kancing gitu ya, terus bayinya buka dikit ya, dadanya ada kontak kulit ya, terus kita usap-usap kepalanya, itu tuh sel-sel otaknya itu teraktivasi loh, jadi meningkatkan IQ gitu ya, dan dia aware ini ibunya ya kan. Ini adalah hal yang dia lakukan cuma sama kita juga lakukan cuma sama dia gitu ya. Itu sangat beda dengan bayi yang walaupun dikasih ASI tapi ya udah siapapun yang ngasih. Jadi ada ketidakidealan di situ. Tapi kalau ibunya harus bekerja, second best option memang ASI perah ya. Tetap lebih baik ASI perah dibandingkan dia nggak dapat ASI perah ya, diganti formula. Karena ingat yang tadi di dalam ASI perah komposisi yang tadi bloknya lebih tinggi dibandingkan formula itu ada gitu ya. Jadi enggak karena dia disimpan apakah hilang proteinnya dan sebagainya enggak ya. Jadi komposisinya tetap sama tapi kehilangan manfaat tadi skin to skinnya, kemudian kontak dia interaksi dia dengan ibunya, sama yang itu tadi yang backwash yang tubuh membaca kebutuhan dia pada saat itu karena ASI-nya masih pernah disimpan, otomatis mungkin ASI yang didapat tidak seideal pada saat dia kebutuhan dia pada saat itu juga gitu ya. Tapi tetap jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas dibandingkan kalau dia tidak dapat ASI perah gitu ya. Kemudian berapa lama? Nah, ini macam-macam ya. Kalau di freezer dibekukan itu kalau freezer yang kulkas satu pintu, freezernya yang pintu kecil gitu itu tahan 3 bulan. Kalau kulkas 2 pintu tahan 6 bulan. Kalau di freezer atau kayak jualan es krim itu freezer gede itu bisa sampai 1 tahun gitu ya. Nanti kalau udah dipanasin, tapi kalau udah dipanasin nggak boleh disimpan lagi gitu. Makanya nanti kalau di kelas ini yang untuk ibu beraktivitas di luar rumah itu ada tuh kita cara-caranya gimana menangani ASI perah gitu ya. Kemudian kalau kita jadi makin lama disimpan, makin ekstrim suhu penyimpanan, kualitas makin menurun ya. Jadi kalau kita stoknya cuma dikit-dikit atau ibunya banyak WFH gitu ya, ke kantor cuma 3 hari 2 hari sekali gitu, ya udah stoknya sedikit-sedikit secukupnya aja, nggak usah disimpan di freezer, simpan aja di kulkas biasa gitu. Atau misalnya ibunya cuma pergi, aduh mau ke salon, titip dulu sebentar ya ke suami gitu ya, tolong ini aku perah, simpan di suhu ruang. Kayaknya setengah jam lagi si baby bangun, tolong kasihin ASI perahnya. Jadi nggak perlu disimpan di suhu dingin kalau memang akan segera diberikan. Itu intinya, itu prinsipnya, semakin ekstrim suhunya dan semakin lama disimpan semakin turun kualitasnya. Tapi balik lagi, sejelek-jeleknya ASI tetap jauh lebih baik daripada bukan ASI. Oke, semoga menjawab ya yang bertiga. Ya, baik Ibu. Ada satu pertanyaan terakhir ya Bu. Di pertanyaan ke-6. Ini pertanyaan dari Intan Viani dan Nadia Lestari. Yang pertama, Bu, jika ada seseorang ibu yang ASINya sedikit, apakah keturunan di bawahnya akan mengalami hal yang sama? Lalu, dan bagaimana tata cara untuk donor ASI jika si bayi benar-benar membutuhkan ASI? Terima kasih. Bagus nih pertanyaannya. Saya pernah diundang ke rumah. Jadi kan kalau AIMI pada konseling menyusui ya. Jadi orang bisa nelfon ke AIMI, saya butuh konselor, nanti kita datang ke rumah gitu ya. Dicarikan konselor yang paling dekat lokasinya dengan si ibu gitu ya. Nah, ini pernah ada seorang nenek nelfon AIMI
minta tolong gitu, minta tolong bantuan karena anaknya baru melahirkan dan tidak bisa menyusui. Gitu ya. Anaknya udah stres berat lah. Gitu. Terus saya datang ke rumahnya. Nah si ibu ini ternyata waktu anaknya masih kecil itu dia bekerja dan zaman dulu kan belum ada ya tentang ASI perah gini. Jadi dia nggak pernah nyusuin anaknya gitu dan dia bilang ASINya juga sedikit. Jadi dia tuh merasa bersalah. Kayaknya anak saya jadi nggak bisa nyusuin gara-gara saya juga dulu nggak nyusuin, ASI saya juga dulu dikit gitu. Tapi bisa nggak Mbak diliatin dulu gitu, salah apa emang dia nggak punya ASI gitu. Pas saya lihat itu umur bayinya sekitar seminggu ya, payudara udah bengkak berat, ibunya udah stres berat. Jadi dari saya datang itu dia nggak ngomong satu kata pun, nggak apa namanya, nggak senyum sedikit pun, pokoknya udah mau nyerah lah jadi si ibunya udah mau nyerah, suaminya dinas di luar kota, si neneknya yakin dia anaknya nggak bisa nyusuin karena dia juga nggak nyusuin gitu ya. Jadi faktor keturunan lah gitu. Jadi udah negatif banget lah isinya di rumah itu. Nah kemudian ya udah karena payudaranya bengkak kita nggak bisa langsung suruh susuin karena walaupun posisi pelekatan bagus, kalau payudaranya bengkak itu bayi susah untuk latch on gitu ya. Jadi saya bantu massage dulu. Massage, kemudian bantu keras sedikit dan seterusnya. Nah, ibunya langsung kerasa enak kan setelah dimassage. Aduh enakan nih, nggak keras tadi kayak batu gitu ya, payudaranya kesakitan gitu. Dan ada lecet, itu juga kita tangani dulu lecetnya, kemudian baru kita minta susuin. Dan itu first latch langsung enak. Ya, begitu kita bantu posisi dan pelekatan langsung enak dan bayinya langsung nyusu sampai puas. Ibunya yang tadi stres psikis, jadi itu payudara bengkak itu kan artinya susunya ada gitu ya, asinya ada, prolaktinnya bekerja gitu, tapi oksitosinnya nggak ada, saking udah stres gitu. Ditambah si nenek bolak-balik ngomong, kayaknya kamu nggak bisa nyusuin karena mama nggak nyusuin kamu dulu gitu ya. Itu ya, jadi kita sambil ngobrol, saya bikin relax dulu, sambil masak, sambil tanya-tanya, ngobrol yang lain-lain gitu ya, jadi pikirannya nggak ke situ terus, oksitosin ibunya agak mendingan, begitu payudaranya agak enakan, dan seterusnya langsung lancar gitu ya, ketemu lagi waktu bayinya umur 17 bulan apa gitu ya, saya papasan sama si nenek, ya ampun Mbak Sari, bayi saya cucu saya masih nyusul sampai sekarang gitu ya, udah hampir 2 tahun itu yang namanya dia seneng banget gitu ya, ternyata dia tidak menurunkan ketidakbisaan menyusunya itu ke anaknya. Jadi nggak ada yang namanya faktor keturunan ya, Intan dan Nadia. Kemudian bagaimana tata cara untuk donor ASI. Nah ini juga ada panduannya ya, ada protokolnya tentang donor ASI. Jadi intinya sih kalau kita bilangnya wet nurse yang paling disarankan itu wet nurse. Wet nurse itu ibu susu ya, jadi nyusuin langsung ya, jadi kayak Rasulullah ya, dulu disusuin oleh ibu lain karena ibunya meninggal, disusuin oleh ibu lain, jadi bukan pakai ASI perah gitu ya. Nah tapi sekarang banyak praktek-praktek donor ASI dan di Indonesia itu nggak ada bank ASI, kalau di luar negeri ada bank ASI, kalau di kita nggak bisa ya kita melakukan donor ASI karena nanti tidak bisa men-trace ASI siapa untuk siapa, bisa menghilangkan ininya tadi ya saudara sepersusuannya ya tidak terdetek gitu. Tapi intinya ibu yang memberikan donor ASI itu sebaiknya diperiksa kesehatannya, kemudian ada teknik-tekniknya, ada flash sheeting, ada macam-macam ya. Ada beberapa yang untuk mematikan bakteri di ASI, mematikan kalau ada bakteri atau kontaminan di ASI tanpa menurunkan kandungan gizinya. Itu ada teknik tersendiri, ini disarankan untuk ibu-ibu yang akan memberikan donor ASI untuk melakukan itu. Itu sih yang mungkin, tapi tetap dulu ada sekitar tahun 2009, 2010 itu ya, waktu AIMI baru mulai eksis, maksudnya di media massa ya, kita sering banget sampai diundang terus ke TV gitu ya, tapi selalu yang dibahas itu donor ASI gitu. Oh berarti ibu menyusui, ibu yang nggak bisa nyusuin bisa dong minta aja donor ASI gitu ya, jadi kayak way out gitu, padahal setiap ibu yang meminta donor ASI itu biasanya kita pastikan bahwa memang dia tidak bisa menyusui sendiri gitu, jadi harus dicek benar-benar kalau
cuma karena aduh stoknya kurang, ibunya ngantor, stok buat besok kurang gitu. Nah itu kan berarti sebenarnya ada masalah di produksi ASI-nya yang prolaktin segala macam. Ya itu kita sarankan jangan pakai donor ASI karena begitu ibunya mulai pakai donor ASI, ketergantungan dengan donor ASI, akhirnya produksi ASI-nya malah makin turun terus. Gitu. Jadi ada penilaiannya ya, apakah seorang bayi itu boleh dapat donor ASI atau enggak. Gitu. Oke, mudah-mudahan jelas. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan dari Intan Fiani dan Nadia Lestari mungkin untuk pertanyaan dari teman-teman ya Bu. Semoga jawaban dari Ibu dapat membuat simpulan bagi kita semua yang menerima, menjadi simpulan untuk semuanya, tak hanya untuk yang bertanya ya Bu, dapat kami terima untuk semua. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat ya Bu, yang dilakukan oleh Bu Mega Stefani kepada Ibu Sari. Alia yang berikan Pak Hoirul. Pak Hoirulnya sudah bisa online ternyata. Oh bisa, iya, baik Ibu. Ya, silakan Kak. Iya, terhadap Pak Hoirul, kepada Pak Hoirul dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Sari Intan Kailaku ya, STPMSI ya. Ya saya tadi nyimak sebenarnya Bu, cuman memang off cam ya karena memang kondisinya sinyal saya juga nggak bagus. Materinya sangat bagus sekali dan memang teman-teman ya ini salah satu hal yang kita sebagai ahli gizi seringkali mungkin gini, dalam kita menyampaikan suatu message itu harus hati-hati dan sesuai dengan apa yang terjadi pada sasaran gitu ya. Sehingga apa yang tadi disampaikan itu silahkan teman-teman bisa dalami kembali dan terima kasih Ibu. Di sini ilmunya memang sangat up to date, jadi mudah-mudahan nanti kalau ada undangan lagi dari Bu Fani atau dari kami bisa join lagi. Ini sertifikat dari kami sebagai dari terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang berkurang dan lain-lain. Nanti kalau mungkin sudah offline juga bisa mampir di kampus kami ya Bu ya, di Supomo. Semoga sertifikatnya bisa bermanfaat. Silahkan bisa diterima Bu. Ya baik, saya terima ya Pak Hoirul sertifikatnya. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Seperti saya sampaikan ke Bu Fani ya, pokoknya kalau sharing tentang ASI dan menyusui, insya Allah bisa nggak bisa dibisa-bisain gitu ya. Ini buat kami di AIMI ini kesempatan banget mewujudkan visi misi kami, sosialisasi sebanyak-banyaknya. Harapannya tadi kalau mahasiswa ada berapa Bu Fani, 50 orang gitu ya. 50 orang ini menyampaikan satu kalimat aja, satu slide aja gitu, sharing ke lingkungan sekitarnya, itu udah luar biasa dampaknya ke pemberian ASI ya, dan dukungan untuk ibu menyusui di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Hoirul. Terima kasih. Terima kasih Bu Fani dan teman-teman. Sama-sama Pak. Ya, silakan dikembalikan ke MC. Ya, tapi sebelumnya terima kasih Mbak Sari. Ibu manggilnya Mbak ya, soalnya terbiasa teman sepermainan gitu ya. Terima kasih. Rasanya mungkin ini akan berdampak di kemudian hari gitu ya. Mungkin sekarang mahasiswa masih oh itu mungkin itu yang disampaikan gitu ya, masih kayak oh ya udah, oke nanti saya tangkap. Mungkin nanti pas dia menyusui dia ingat nama Mbak Sari, Ibu Sari gitu ya. Oh iya saya pernah pengalaman, mungkin akan bisa langsung implemented dan juga bermanfaat gitu. Makasih ya Mbak sekali lagi. Terima kasih Tiffany. Intinya sih iya. itu ya teman-teman, kalau ada ketemu dengan ibu yang kesulitan menyusui, dibantu cari bantuan gitu ya. Kalau tidak bisa membantu sendiri, sekarang udah tahu bahwa di dunia ini ada yang namanya konselor menyusui. Walaupun konselor menyusui di Indonesia dibandingkan jumlah ibu menyusui masih sangat rendah gitu ya, tapi bisa dibantu untuk mencari konselor menyusui terdekat supaya dapat dukungan yang tepat. Itu aja pesannya terakhir. Terima kasih Mbak Sari. Ibu kembalikan ke MC, silakan Dara bisa di closing. Ya, dari penyimak materi pada hari ini ternyata banyak ya yang harus kita persiapkan sebelum kita melihat rumah ataupun keturunan. Persiapannya ternyata bukan hanya saat hamil saja, tetapi selesai melahirkan pun juga banyak faktor dan kesiapan yang harus kita jalankan ke depannya.
Dengan berakhirnya sesi pemaparan materi pada hari ini, berakhirlah juga acara kita pada pagi hari ini. Kalau ada semur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada lain kesempatan di lain hari, bolehlah kita berjumpa lagi. Stay safe and stay healthy. Saya MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semua. Ya, terima kasih Mbak Sari. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Bu.